Puji nama Tuhan. Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, selamat siang, Shalom. Ya, bersama-sama dengan kita ini seluruh teman-teman dari berbagai kota, baik yang di Indonesia bagian barat, tengah sampai dengan timur ya. Ada Bali, ada Papua. Puji nama Tuhan. Ya, sekali lagi bersama dengan kita Bapak Dr. Insinyur Jarod Wijonarko, MPD. Ya, beliau adalah memiliki atau multi talenta Bapak Ibu saya, seorang hamba Tuhan, coach, ya, pembicara, pengusaha, dan ternyata pelukis juga Bapak Ibu saudara. Luar biasa ya. Nanti kita akan mendapatkan banyak hal hari ini. Sangat sibuk sekali, tapi luar biasa bisa menyempatkan waktunya bersama dengan kita pada saat ini. Itu sangat surprise buat saya, ya tentunya buat bagi Bapak Ibu saudara semuanya. Ya, sedikit informasi sebelum kita masuk. Jadi kami memiliki komunitas bernama Pertanyaan, nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Terima kasih. Silakan Pak Jarod, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih untuk kesempatan saya boleh berbagi. Saya akan usahakan sesingkat mungkin supaya kita bisa sesi tanya jawab sebanyak mungkin. Saya usaha mulai dari yang paling kecil, modal dengkul. Dari kecil jualan es lilin, pernah strum aki, pernah jualan goreng-gorengan, dalam arti ya singkong goreng, tempe goreng, ya, sampai yang animasi, production house, event organizer, pabrik sepatu, pernah punya toko lebih dari 30, di mana ada Ramayana, di dalamnya ada toko saya. Lalu yang terakhir adalah IVA, MLM, jadi mulai usaha mikro yang modal dengkul, sampai yang investasi di atas 100 miliar juga pernah. Rugi yang ratusan juta juga pernah, rugi yang 150 miliar juga ada, pendidikan juga ada, sekarang lukis. Jadi Bapak Ibu boleh bertanya apa saja. Tapi yang pasti hari-hari ini bisnis lagi senang sekali, ya, bergembira, yang adalah pabrik obat, vitamin, ya, yang menjual produk yang dikategorikan mendongkrak sistem imun. Wah, bahkan apotek. Orang buka apotek rame. Apotek yang lama menambah bukan armada, tapi menambah sistem layanan dengan mengirim barang. Yang ngirim aja ojeknya antri depan apotek, sampai stoknya habis-habis. Bahkan ada yang gila juga menurut saya, ada yang nggak bermoral juga. Di tengah pandemi urusannya nyawa begini juga harganya dinaikkan sampai 2, 3, 4, 5 dan 10 kali lipat. Saya nggak tahu kalau bicara obsesinya untung, ya pasti untungnya banyak. Obsesinya kaya juga pasti kayanya luar biasa. Kalau obsesinya penghasilannya 1 miliar sebulan ya pasti kecapai. Tapi mungkin bonusnya tambah neraka kali ya. Karena udah zaman susah begini, ya harga dinaikkan kali lipat. Orang masuk COVID memang ditanggung pemerintah. Tapi begitu masuk ICU, nanti dibilang nih diinfus ini, diinfus ampul ini gitu ya. Itu belinya ya apotek di sekitar situ sudah dalam jaringan rumah sakit itu atau dokter itu. Harganya 1 ampul bisa 3-4 juta. Kalau 10 ampul ya 40 juta. Kalau 60 ampul hitung sendiri. Jadi ya di tengah pandemi ini ada yang kaya dengan membuat orang lain menderita, ada ya. Yang pasti saya berharap Bapak Ibu tidak punya nafsu seperti itu. Maaf kalau saya bicara kasar gitu ya. Bapak Ibu tidak punya nafsu seperti itu, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Jadi lebih baik kita mencari uang dengan halal dan juga berintegritas, beretika. Nah, saya akan sampaikan sedikit mengenai latar belakang teologis. Setelah itu saya sendiri akan tanya jawab. Saya tanya sendiri, jawab sendiri, biar kayak orang gila ya. Jadi hari-hari ini kita perlu kayak orang gila ya, daripada kayak orang sehat.
daripada kayak orang waras gitu ya, taunya gila gitu ya. Nah, harapan saya dengan tanya sendiri jawab sendiri, nanti Bapak Ibu, wah saya juga mau nanya beneran ini gitu ya kan. Itu tadi kan Pak Jarod pura-pura nanya gitu ya. Jadi saya sampaikan latar belakang sedikit, lalu setelah itu saya akan tanya jawab lalu menjelaskan ke Bapak Ibu. Memang corona ini membunuh aneka industri, atau mungkin saya kembali ke pernyataan Denny Siregar dulu yang viral kemana-mana bahwa yang menderita rakyat bawah, sebenarnya enggak juga. Pergilah ke pasar tanah, ke pasar kalau yang benar bawah ya, pasar kalau saya di Bintaro nih, pasar Ciledug, pasar Jombang, pasar Bintaro, ya sepinya masih 80% daripada normal, bahkan boleh katakan cukup ramai. Orang yang jual berambang, jual buah, masih omsetnya katakanlah turun 20%. Yang betul-betul mati itu bukan kelas bawah sebenarnya, menengah ke atas. Yang punya toko di mall, sewa di mall berapa sih? Yang kecil banget sebulan 50 juta. Tapi yang agak gede 200 juta. Yang punya yang restorannya di atas 200 meter udah pasti di atas 500 juta satu bulan. Kontraknya berapa? 2-3 tahun. Yang punya mall mana mau tahu. Itu dipakai nggak dipakai, sewa jalan terus, bahkan service charge-nya. Beberapa hal sekarang sewanya yang sewanya bayar bulanan, ada yang servisnya nggak, sewanya di nol kan, tapi servisnya jalan terus. Nah kalau yang bukan sewanya bayar bulanan, yang bayar bulanan itu biasanya tenan-tenan besar, Carrefour segala macam gitu ya. Tapi kalau yang tenan kecil, mereka udah bayar di muka 5 tahun, 2 tahun. Nah itulah yang mati semuanya. Jadi sebenarnya yang kehantam dengan COVID ini adalah justru yang menengah ke atas. Ya, restoran. Kalau yang orang jual gorengan di pinggir jalan, Bang Ojol tetap beli itu singkong goreng. Dan mereka panas-panas di pinggir jalan begitu nunggu pasien, nunggu pengantaran barang. Tapi justru itulah yang sehat. Mana ada Gojek kena, hampir nggak ada kan. Saya punya teman pengusaha roti, punya tukang nganter yang pakai sepedaan itu loh, yang keliling komplek-komplek itu lebih 2.000 pegawai. Tidak ada satupun yang kena. Dan kalau toh pengusahanya omsetnya turun, gaji mereka tetap sama. Jadi sebenarnya yang terkena banyak ini yang menengah ya, atas juga industri tertentu. Nah, jadi kita semuanya memang harus berkreatif bagaimana menyiasati pandemi ini, di mana dulu sebelum Corona Kills Everything ini kan sebenarnya temanya adalah millennial kills everything. Millennial dalam arti digitalisasi yang sangat cepat atau shifting. Maka ada ramalan-ramalan terhadap produk, jasa, industri, bisnis yang akan tutup 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Termasuk usaha saya MLM waktu itu diprediksi akan tutup misalnya sekian tahun. Itu sudah memang digitalisasi akan begitu. Setuju nggak setuju, percaya nggak percaya. Maka 5 tahun lalu itu kalau seminar bisnis temanya berubah atau punah. Gitu. Tapi ketika COVID datang, yang diramalkan 5 tahun tutup, 2 tahun tutup. Yang diramalkan 10 tahun tutup, 3 tahun tutup. Penerbangan gimana? Traveloka gimana? Hotel gimana? Ya, jadi benar-benar percepatan yang shifting itu sudah lebih cepat daripada revolusi. Ketika COVID datang, bukan shifting lagi, genting. Beberapa jenis industri. Tentu ada yang industri yang tadi saya katakan ya, obat, vitamin, mineral dan sebagainya. Nah, keadaan seperti ini mirip pada kejadian pasal 26 di mana terjadi kelaparan, bukan kelaparan yang pertama. Ya, kejadian 2612. Artinya kelaparan bukan yang pertama, berkali-kali. Artinya krisis ya atau pandemi ya, bukan pandemi waktu tapi itu ke krisis ekonomi. Yang menarik pada waktu itu kejadian 2612, Ishak berani investasi. Kalau di sini katakan menabur. Dan menarik loh. Menariknya lagi adalah waktu dia berinvestasi pada masa seperti itu, hasilnya 100 kali lipat. Wow. Dan mungkin ayat 13-nya ini yang bikin semua orang pengen gitu kan. Wah, pengen juga tuh kayak Ishak itu ya. Ayat 13. Kaya, kian lama kian kaya, menjadi sangat kaya seperti tadi Pak Filipus bilang 1 miliar setahun minimal. Amin ya. Asal jangan
bikin orang lain susah ya. Udah tahu dibutuhkan, harganya dinaikkan itu. Saya beli oksigen karena anak saya kena COVID 15 Juni. Masuk rumah sakit nggak bisa, penuh. 2 minggu sebelumnya saya khotbah di gereja di mana gembalanya itu punya kakak pemilik rumah sakit. Dan saya juga masih punya kenalan beberapa dokter yang jadi gembala dan juga ada shareholder di rumah sakit. Dihubungin semuanya, nggak bisa nolong. Sampai saya mikir, Pak Jarod kurang sakti loh. Nggak bisa dapat rumah sakit. Jadi ada teman saya, Pak, wah, dia pikir saya hebat kali, Pak, punya koneksi, Pak, yang bisa tolong anak saya, suami saya, kakak saya rumah sakit. Gimana mau nolong kamu? Anak saya nggak dapat. Anak saya nggak dapat rumah sakit. Saturasi udah sampai 92, sesak nafas, jatuh pingsan lagi di lantai. Waduh, nggak bisa dapat rumah sakit. Beli tabung oksigen 750.000. Lalu 2 hari kemudian 2 juta. 4 hari kemudian 3 juta masih dapat. Kalau ada stok, udah hitungannya antara nyawa atau dapat oksigen gitu. Tapi ya memang menurut saya ya, kalau orang Jawa bilang nih, maaf nih, semprol juga. Harga antibiotik atau harga antivirus dari 50.000 udah sampai 300.000, 6 kali lipat. Ya kalau mau kaya ya silakanlah kaya gitu ya. Coba kalau saya dalam posisi yang sama sebagai penjual gitu kok nggak tega. Waktu maaf nih bicara di luar tema, Pak Ahok bercerai. Banyak orang tanya, boleh nggak cerai, boleh nggak cerai. Waduh. Lalu saya punya buku yang judulnya Perceraian. Saya bikin PDF, saya upload ke Google Play, e-book, karena ada sekitar 20-30 buku saya e-book ada di sana, khusus yang perceraian saya gratiskan. Lalu saya hubungi banyak pendeta, kalau banyak orang tanya, jawab dengan ini, boleh dibagikan. Justru yang dicari banyak orang, kalau saya sempat mau cari omset naik, ya itulah dicetak buku perceraian. Tapi saya ini emang kombinasi kan antara pedagang, pengusaha, sama hamba Tuhan. Tapi kayaknya lebih kental hamba Tuhannya. Makanya banyak orang yang nggak tahu kalau saya pedagang gitu. Padahal semuanya dijual kecuali firman. Semuanya dijual gitu ya. Jualan macam-macam. Ada ke gudang saya itu luasnya 2 hektar itu. Ada waktu kami bangkrut baru tahu, dihitung gitu ya, 2 juta item barang gitu ya. Jadi stok kami di gudang itu nilainya waktu kami tutup itu 128 miliar. Ya karena kalau omsetnya 50 miliar sebulan, margin dipotong pajak segala macam bersih masih bisa dapat 10%, jadi ya kita pernah hidup sebulan 4 miliar gitu ya. Kalau Anda punya toko saya kan baju, sepatu, kosmetik segala macam, fashion. Kalau orang punya toko yang omsetnya sebulan 10 juta, omset ya, itu di toko barangnya berapa? Atau di gudang barangnya berapa? Ada yang 10 kali lipat. Jadi kalau omsetnya 10 juta, barangnya 100 juta. Karena ada ukuran, ada warna. Baju, sepatu kan ada ukuran. Ukurannya 31, 32 gitu ya. Jadi stoknya, pelipatan stok tinggi sekali. Tapi kalau Anda bisnisnya misalnya spare part mobil masuk ke Astra, itu stoknya 0. Karena pesan dibikin selesai dikirim, tidak punya gudang. Produksi kirim. Wah itu bisnis ciamik gitu ya. Tapi untuk dapetin bisnis seperti itu ya kebanyakan yang punya bisnis seperti ini itu direkturnya, ownernya teman-teman saya waktu tahun 90 di Astra dulu, karena saya dulu tahun 90 di Astra. Mereka berkarir dengan bagus, punya hubungan yang baik dengan bos, makanya kalau jadi karyawan punya hubungan baik dengan bos, lalu akhirnya setelah dia jadi direktur, hubungannya baik, aku keluar ya, tak masuk kamu, gitu. Hubungannya baik, udah, itu bisnis yang tidak punya resiko, nggak ada stok. Tapi bisnis saya itu fashion, baju, sepatu, batik, kosmetik, waduh. Jadi begitu saya bangkrut tahun 2019, nah 2019 kami rugi sekitar 160 miliar ya 2019. 2021 tahun ini stok kami yang 128 miliar itu kami jual senilai 22 saja. Jadi kami rugi 108 lagi. Makanya ada orang bertanya sama saya begini, Pak, bisa bantu nggak Pak ya? Saya ini dikejar-kejar utang Pak, tapi saya nggak bisa bayar-bayar. Jual dong rumahnya, nggak laku-laku Pak. Emang harga rumah berapa? 1 miliar Pak. Jual 300 laku nggak? Ya Pak Jarod, ini ditawar 600 belum tak kasih. Maksud harga 1 miliar dijual 300. Saya itu barang 128, saya jual 22. Jadi pilihannya itu antara satu dibunuh atau hidup.
dibunuh atau bayar rugi gitu loh. Jadi kalau nggak mau dibunuh, rumah yang harganya 10 miliar, ada yang beli 300, jual lo, lunasin utangnya, hidup dari sisanya. Kalau utangnya 299 kan masih sisa 1 juta gitu ya. Syukur laku 600 gitu ya. Ada yang nawar 600 di eman-eman, lalu mau cari pinjaman buat bayar utang. Itu moral mentalnya nggak benar menurut saya. Jadi orang tuh kalau sudah rugi, jangan mikir nggak mau rugi lagi. Oh, saya udah rugi banyak ini Pak, ya, rugi lagi dong sekarang gitu kan. Jadi kalau sudah rugi banyak, lalu sekarang punya pilihan, ya kan? Untuk bayar utang ini harus jual rumah yang 1 miliar tapi ditawar 600. Oke, pikir aja, pilih dibunuh sama yang Anda punya utang, atau pilih jual 600 juta gitu loh. Jadi itu menurut saya kayak gitu tuh saya mengalami gitu ya. Maka bukan mengalami yang enak-enak tok saja gitu ya. Sehingga pilihan itu kadang antara Anda kalau punya utang dan utangnya itu bagi orang lain itu gede banget, bagi Anda enggak gitu. Anda pilihannya tadi rugi lebih gede atau mati kan gitu kan. Jadi kalau Anda belum pergumulannya belum seperti itu belum susah sebenarnya ya. Anda belum perlu nanya saya sebenarnya. Anda belum susah gitu. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Kita lanjutkan dulu dah ya. Jadi oke, kembali kepada Iska. Dia investasi dan dia diberkati lalu menjadi kaya. Oke. Sekarang saya ambil esensinya. Iska juga hidup pada masa resesi dan dia investasi. Nah, tentu kita harus hati-hati pada zaman sekarang ini. Investasi yang mana? Ini kan pandemi, Pak Jarod. Oke. Yang pasti pandemi ini tidak membuat semua orang mati. Tetapi membuat orang menjual dengan cara yang berbeda. Pandemi, isolasi mandiri, semua harus di rumah. Orang makan nggak? Tetap makan. Ya berarti jualnya makanan. Gitu ya. Jangan jual paket tur jalan-jalan. Wah, diskon 50%, 90%. Anda mau kasih gratis juga orang nggak mau ikut kan gitu kan. Jadi orang beli makanan. Nah, makanan pun mesti yang mulai berpikir hari-hari ini orang mulai buat COVID ini bagus banget secara edukasi. Membuat orang bertobat dari kerakusan makan yang tadinya obsesinya itu makan enak, sekarang menjadi makan sehat. Yang makan sehat mungkin kena COVID juga. Makan sehat tidak menghalangi orang kena COVID. Orang berdoa, berbahasa roh, bayar perpuluhan, itu COVID nggak tahu orang itu bayar perpuluhan apa enggak ya. Tapi bedanya kalau orang makan sehat, imunnya bagus. Di Amerika kan pernah sampai 89 juta kasus COVID. Mulai turun kapan? Januari 2021. Itu turunnya drastis banget. Kapan itu tercapai? Ketika mayoritas orang sudah divaksin. Memang yang divaksin ada yang kena. Kan orang divaksin itu kalau misalnya yang Pfizer, Moderna 90%, ya. Kalau Indonesia Sinovac 80%. Artinya ada 20% yang masih akan kena. Tapi makin banyak yang divaksin. Jadi kalau Indonesia mau membandingkan dengan mana? Singapura nggak bisa. Singapura, Thailand, New Zealand itu semuanya, Italia lockdown. Kan Indonesia nggak ada lockdown, ya kan? Adanya ya PSBB, pembatasan yang masih aja pergi-pergi. Kalau Wuhan itu kan benar tutup, jebret, gitu kan? Dan Indonesia nggak bisa. Ya Wuhan kan komunis, bisa keluar rumah tembak, begitu ya. Misalnya ngomongnya Singapura kan kecil, penduduk cuma Sebintaro itu 2 juta orang gitu. Oke, Indonesia bandingin sama Amerika aja yang 350 juta. Sekarang di mana-mana udah bebas masker. Kenapa? Karena serempak divaksin begitu kan. Ya dulu awalnya bukan vaksin. Serempak dulu rapid test dulu sehingga ketahuan sekian juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta. Wah, tiba-tiba Amerika grafiknya gila gitu, kena jutaan. Ya karena banyak yang dites. Kalau di Indonesia ini kan kalau lihat datanya gitu ya, wih Jakarta banyak, ini kota-kota lain nggak banyak, ya nggak dites gitu kan, atau mati aja kan gitu kan, coba dites ya banyak yang kena. Nah, kalau banyak yang dites, banyak yang kena, tapi yang kena diobati, yang nggak kena divaksin. Kalau kita mau belajarnya Indonesia melihat Amerika, lalu grafik kasusnya udah turun habis. Indonesia ini sedang naik-naiknya loh, 40.000 satu hari kan gila. Nah, tapi keadaan seperti hari ini pun orang kan tetap makan. Tentu jangan jualan yang lain gitu ya. Ya jualan mulai dari tingkat kebutuhan. Makan, dan sekarang semua orang kembali lagi ke kalau kita mau bisnis gitu kan. Bisnis apa? Kita ambil contoh kasus makan gitu ya. Ya makan yang ini sehat gitu ya. Dan memang betul-betul sehat, nggak bisa bohong-bohongan. Mulai belajar mengenai nutrisi, mengenai bahan pangan,
oh bahwa beda warna, ternyata buah itu harus aneka warna juga. Jadi memang betul-betul belajar. Nah, artinya apa? Kreatif itu juga harus dimulai dengan pembelajaran. Ya. Kalau kita bukan bicara makanan, Pak, beli pakaian. Ya, ini kan masih ada Zoom kan orang pakai baju juga. Jadi pandemi tidak membuat orang telanjang gitu kan, pakai baju gitu ya. Tapi kalau orang di gereja khotbah pakai dasi, pakai baju lengan panjang, pakai jas, celana panjang, sepatu gitu kan. Jadi di waktu nggak pandemi, yaitu dijual semuanya. Begitu pandemi, Zoom, oke, pakai jas, oke, jual jas masih laku kan. Tapi jangan jual celana panjang. Kenapa? Emangnya orang pakai celana panjang? Coba ini semua peserta boleh berdiri nggak? Saya nggak mau berdiri, saya juga pakai kolor. Saya ini pakai kolor, di atasnya batik gitu kan. Nah, maka jualah kolor kan gitu ya kan. Bahkan mungkin orang pakai kolor aja nggak pakai celana dalam gitu kan. Jadi pandemi ini bukan berarti orang telanjang, masih pakai baju. Nah, jualah baju, tapi baju apa yang dipakai pada masa pandemi? Jualah makanan, makanan apa yang dimakan pada orang masa hari-hari ini gitu. Tentu masih ada orang yang cari masih ya bodo amat lah, hidup sekali yang penting enak. Tapi menurut saya secara mayoritas orang mulai berpikir makan sehat. Itu sebagai contoh saja, ya kreatif itu ya berdasarkan data juga, cerdas juga. Sehingga investasinya itu harus pada bidang yang tepat. Lalu misalnya mau jualan makanan ya nggak perlu buka restoran kan. Tapi delivery order ya atau misalnya nih sekarang ini kan yang laku adalah yang industri yang laku tuh yang online, yang tadinya nggak online ya dengan cepat mati gitu kan, sama apotek nggak ada layanan online ya tutup gitu kan. Nah, semua kita beli online, begitu kita paling yang sedih tuh kalau beli susu, sabun segala macam kan itu barang di packing pasti ya mutunya bagus. Tapi kalau istri saya itu paling sedih kalau beli buah gitu kan, beli gitu kan, wah yang datang ya, aduh nggak bisa milih. Oke, apapun barangnya dibeli dengan online. Berarti pertama jualah apa yang masih dibeli pada hari-hari ini. Kedua, misalnya kalau jasa pengiriman. Lalu beli bakmi dikirim, butuh bungkus, usahalah bungkus. Jadi yang bisnis bungkus, packaging, ya rame lah, berlipat kali ganda. Jadi sebenarnya bisnis ini tidak membuat bumi berhenti. COVID ini nggak membuat bumi berhenti. Bumi berputar, orang tetap makan, industri tetap jalan, cuma jenis cara yang berubah. Nah kalau kita mengikuti dengan cepat dan nggak boleh pelan gitu ya pasti kita bisa hidup, ya pasti bisa hidup. Nah hidupnya mungkin mulai dengan hidup bertahan dulu ya, nggak apa-apa lah, sebulan 5 juta dulu nggak apa-apa lah, nggak usah 1 miliar ya, 10 juta yang penting hidup dah gitu. Nanti baru makin lama makin naik gitu ya. Kalau sebenarnya yang dihajar ini yang orang yang income-nya miliaran ya, yang banyak dihajar ya. Jadi investasi itu artinya ya Iska tetap optimis dan harus hati-hati memilih apa yang diinvestasikan. Nanti kita bisa pertajam di tanya jawab ya. Oke, saya akan lewati beberapa hal soal bagaimana Iska diberkati. Langsung saya mau tanya-tanya sendiri, saya jawab sendiri dulu. Pak, bagaimana caranya bisa punya visi dan rencana yang tepat ya pada ini salah, ini masih ada informasi yang di bawah ini bekas, nggak usah dibaca ya. PowerPoint-nya belum diralat ya. Bentar ya. Bagaimana bisa punya visi atau rencana bisnis yang tepat pada hari-hari ini? Ya. Visi, rencana, bidang bisnis itu pertama lihat apa kebutuhan yang tadi saya katakan ya. Kalau baju atas misalnya gitu ya. Kalau bisnis yang jalan ya makanan, pengobatan, pengiriman, dan sebenarnya semua kebutuhan yang menarik itu begini. Restoran besar tutup, ya kan? Restoran bahkan yang punya yang legendaris sudah 100 tahun, 50 tahun. Ini memang zaman di mana kayak Tuhan izinkan gitu ya, saatnya regenerasi. Usaha-usaha yang sudah terkenal puluhan tahun tiba-tiba mati. Anaknya yang digital yang itu mulai hidup.
Usaha besar, restoran, mall, tutup semuanya. Lalu yang hidup apa sekarang ini? Sekarang ini yang hidup, dan kalau mau hidup menurut saya, itu adalah ekonomi kreatif rumah tangga, skala rumah tangga. Jadi sebenarnya kalau mau cari bisnis, Pak, cari bisnis apa ya Pak ya? Yang sebulan bisa 1 miliar? Nggak ada. Ada sih, peti mati. Dan setiap hari kamu akan berdoa, Tuhan bikin orang mati banyak-banyak Tuhan, biar omsetku naik. Jelek amat loh doanya. Bisnisnya peti mati, Pak. Nah, sekarang ini kalau mau buka usaha baru gitu ya, ini emang otaknya pengusaha dan calon pengusaha ini mau tak cuci semuanya, malah justru jangan berpikir gede-gede. Small beautiful, ya, berpikirlah sederhana. Ini era COVID ini membuat ekonomi Pancasila dipaksakan. Jadi Indonesia ini berdiri dengan konsep koperasi, ekonomi Pancasila, ekonomi kerakyatan, tapi slogan semuanya pejabat ya kong kali kong sama konglomerat bagaimana memonopoli obat, rumah sakit, pengobatan, distribusi segala macam sehingga yang kaya kayaknya minta ampun, yang lain budak buruh. Covid datang itu dihajar semuanya, tutup, nah gitu kan. Nah sekarang rumah tangga orang kena PHK segala macam buka tuh gado-gado skala rumah tangga, pengiriman skala rumah tangga, atau platformnya raksasa konglomerat, tapi pengisi platform tadi industri rumah tangga. Jadi Anda bikin industri, nggak perlu bikin platform. Saya dulu punya duit sekitar 200-300 miliar. Lalu saya buka platform, ya kayak buka Lazada, Zalora begitu, karena merasa bahwa pengusaha nasional, pinter, punya tim, punya omset 50 miliar sebulan, punya cash cukup bagus, kerja sebulan bisa makan 5 tahun, saldonya banyak, saya buka platform. Nah, tapi situ malah jebakannya bersaing dengan Matahari online, ya Lazada, Zalora segala macam yang kapitalnya triliunan. Maka duit saya 200 miliar itu 2-3 tahun habis. Saldonya 0, buk. Tutup-tutup nyungsep gitu ya, bangkrut gitu ya. Jadi justru saya sekarang ini mengajak para Bapak Ibu itu nggak berpikir gede-gede banget. Gimana bisa dapat sebulan itu 10-20 juta dan nggak mati aja pokoknya selama pandemi ini ada gitu ya. Nanti tahun depan kita assume, oh masih hidup ya masih hidup gitu. Nah tapi selama pandemi ini Anda ekspor yang tadinya mungkin dulu hanya harapan saya. Jadi pertama, oke, cara punya visi yang tepat, kebutuhan. Kedua, bukan dari kebutuhan tapi apa yang bisa bikin gado-gado, bikin gado-gado. Bisa bikin tempe. Ya, nanti kemasannya adalah tempe probiotik organik. Sekali lagi, trennya adalah sehat gitu ya. Gado-gado. Ini istimewanya bahan-bahannya nggak direbus terlalu matang, malah setengah matang, justru di situ enzimnya masih ada, naikkan sistem imun. Jadi segala sesuatu tapi memang itu benar begitu. Anda bikin jus, oke, ini jusnya jus probiotik. Dibuatnya setengah matang supaya nggak kecut banget, sehingga vitaminnya masih ada, tapi probiotiknya masih ada. Siapa yang habis sakit COVID segala macam itu dikasih bom antibiotik, jeguer, probiotiknya mati semuanya dalam tubuh. Anda butuh probiotik yang baru, udah bikin probiotik. Jadi berkreasi berdasarkan kebutuhan dan apa yang mampu dibuat. Apalagi kalau kayak probiotik itu bikinnya gampang banget ya, 2 hari panen, 3 hari udah jualan. Jadi kita bisa banyak yang kita bisa lakukan. Tapi sekali lagi, kalau saya mau mengajarkan ini skala rumah tangga, ya itu pasti bisa dilakukan dengan segera, ya modalnya bahkan bisa di bawah 500.000. Tapi untuk diputar dalam 1 hari, loh ada tuh pedagang pasar yang itu berani kan ya, yang namanya di dagang pasar itu atau bank pasar, pinjam dengan bunga 5% sehari, 5% sehari, gila nggak? Sebulan 150%. Kita pinjam di bank sebulan setahun 15%, setahun. Kita pinjemin ke mereka, itu namanya rentenir. Dosanya banyak itu, bonusnya neraka itu ya kan. Ya. Tapi orang pasar itu berani pinjam dengan bunga 5% sehari. Kenapa? Modal 500.000, ya puter 2-3 kali lipat. Jadi bunga 5% dibayar sama dia 5% sehari, saudara. Nah, kalau Anda nggak perlu ngutang seperti itu kan dengan modal yang kecil begini sebenarnya, tapi kalau 500.000 jadi 1,5 juta,
Ya sebulan 30 juta juga, saudara. Jadi saya nggak ngomong yang sebulan 1 miliar, tapi cari 20-30 juta pasti hidup aja gitu loh ya. Nah nanti ketika itu makin lama makin expert, lalu bisa dibesarkan ya. Jadi nanti 1 miliar sebulannya itu nanti ya kayak apa namanya Ishak Ribka itu akhirnya Tuhan melipat gandakan. Tapi mulailah dengan apa yang dibutuhkan atau apa yang dipunyai. Bagaimana menghilangkan trauma pernah gagal rugi besar karena pernah ditipu? Nyanyi aja lagu. Dia tak pernah gagal karena dia Allah. Saya pernah gagal karena saya bukan Allah. Pak Jarod juga gagal. Cari orang yang sukses di muka bumi ini, Kristen nggak Kristen siapa aja, gitu ya. Baca biografinya. Ya, cari orang sukses, kaya, berhasil. Kalau pendeta berhasil, berapa kali dibilang sesat. Gitu. Kalau pengusaha yang sukses, berapa kali gagal, gitu ya. Baca biografinya, gitu ya. Lalu Anda tahu, ternyata 10 kali gagal tuh 12 kali ditipu. Saya baru 3 kali ditipu, berarti ya 9 kali lagi ya bolehlah. Gitu. Jadi itu gagal itu cara menghilangkan trauma gimana gitu. Ya lihat orang lain. Saya diundang full gospel. Lalu saya cerita kalau istri saya kena hipnotis 400 juta. Dan saya berani aja bersaksi begitu. Begitu saya bersaksi kan banyak orang diem gitu. Dihipnotis, berarti dosanya banyak tuh. Terserahlah orang menghakimi apa gitu kan. Tapi ketika saya bersaksi begitu, ternyata habis kebaktian itu ada yang datangin saya. Duh Pak, saya hari ini bisa ketawa Pak. Saya sudah merasa berdosa, dosa saya apa? Saya dihipnotis kena 40 juta. Saya nggak berani cerita kemana-mana. Hari ini Bapak cerita 400 lagi. Waduh, saya ketawa Pak. Kenapa kamu ketawa? Karena Bapak lebih banyak. Waduh, rupanya penderitaanku penghiburan bagimu ya gitu. Lain kali saya datang ke full gospel ya, cerita seperti hari ini kalau rugi yang 140 miliar itu gitu ya. Aduh Pak, saya rugi 2 miliar udah stresnya minta ampun. Pak, Bapak ini rugi segitu gede masih melayani Tuhan. Ya kan kalau saya sedih kan saya nggak bisa hidup lagi. Kan sekarang ini umur saya baru 58 tahun. Kalau saya mati umur 120 kayak Musa, separuh aja belum. Kan kisah saya belum selesai. Siapa tahu 5-6 tahun lagi kita Zoom begini, saya udah cerita bisnis baru lagi. Nah, harus tetap optimis. Boleh berpikir besar, tapi bertindaklah dari kecil. Sesuatu yang besar mulai dari kecil. Saya berpikir punya 100 franchise Happy Holy Kid. Satu franchise bayar 10 juta. Berarti saya akan punya 10 miliar. Ya, 1 miliar. Dari cabang itu. Kita bisa tidur di pantai, franchise jalan terus. Tapi gimana bisa punya 100? Ya sekarang ini saya udah 66. Ya dulu saya buka TK dulu 1. Sampai orang tua saya, aduh Rod, kamu itu tak sekolahkan tinggi-tinggi, jadi insinyur kok akhirnya buka TK. Ya, seperti sekarang saya menyerahkan saudara nih, buka gado-gado, buka pecel, buka apa gitu. Tapi impiannya harus gede. Tapi zaman sekarang ini, di mana persaingan kuat, resiko rugi tinggi, jauhkan pikiran-pikiran untuk segera untung besar, segera kaya. Itu jebakan yang membuat Anda akan cepat bangkrut, cepat habis, dan terjerat dalam hutang. Ya, impian besar boleh, bertindaklah hati-hati, mulai dari skala kecil sampai ada expert di bidang itu. Ya, ketika ada trauma, rugi, maka Anda memang siap dengan kerugian yang Anda perhitungkan. Oke, saya lewati hal ini. Ya, saya ambil 2 pertanyaan lagi. Setelah itu saya akan buka sesi tanya jawab ya. Saya coba lagi dengan mengangkat pertanyaan itu adalah paling tidak untuk kita brainstorming yang lebih kasus realistis. Jadi saya ambil 2-3 pertanyaan lagi atau 1 aja 2 pertanyaan yang dulu pernah kami lakukan di gereja. Makanya di bawahnya masih ada kata-kata gerejanya, nggak usah dibaca ya. Ini sudah berapa bulan lalu. Saya sudah percaya beriman, hidup benar, kok nggak kaya-kaya Pak? Bahkan ini pertanyaannya lebih lengkap nih. Kami udah bayar perpuluhan Pak, gitu ya. Bayar perpuluhan supaya kaya itu namanya judi gaya baru, masangnya 10%, gitu ya. Jadi kalau bayar perpuluhan itu jangan supaya diberkati, tapi karena cinta Tuhan. Ya, mau 10% boleh, 9% boleh, 11% boleh, plus minus. Jangan bayar karena takut nanti kalau nggak benar dihukum gitu ya. Itu Taurat. Kita memberinya dengan sukacita gitu ya. Juga memberinya tuh bukan kalau
salah takut dihukum gitu ya. Ada lagi dihitung, teliti apa sih ngitungnya? Takut kelebihan. Pelit dipelihara gitu ya. Jadi Pak, saya sudah beriman, saya sudah membayar perpuluhan dulu hasil segala macam, kok nggak kaya. Nah itu dia ketahuan memberinya supaya kaya. Berarti Anda sedang judi di gereja. Dulu ke Gunung Kawi supaya kaya, sekarang ke gereja supaya kaya. Baunya nggak berubah, motivasi nggak berubah. Bertobat gitu loh, Mbak ya. Maksudnya kalau ke gereja, kalau sudah jadi orang Kristen itu memberi itu karena cinta Tuhan. Kalau memberi kepada orang lain karena kita mencintai orang tersebut. Jadi waktu korban kita dibakar sama Tuhan, itu dicium sama Tuhan baunya. Bau harum atau bau busuk. Begitu pengen diberkati itu baunya busuk. Maka Alkitab berkata, semua pelayanan dan korban itu akan diuji oleh api Tuhan. Korintus berkata begitu. Akan dibakar. Dan Paulus bilang, sekali aku memberi tubuhku untuk dibakar, kalau bukan karena kasih, itu percuma. Jadi memang kalau Anda bertanya, Pak, saya sudah bayar ini dan itu, kok nggak diberkati? Nah, itulah salahnya. Maka jangan memberi supaya diberkati. Ya, walaupun ada hukumnya, hukum tabur tuai gitu ya. Tapi saya nggak suka hukum itu, walaupun itu ada ayatnya. Orang yang matre suka banget hukum itu. Apalagi pendeta hedon, maafkan saya bicara kasar gitu ya. Tapi ya banyak pendeta pengen omsetnya naik juga gitu, khotbahnya ya udah gitu aja dah, tema-tema begituan gitu ya, omsetnya ya. Jadi yang khotbah yang kaya, jemaatnya mah kagak kaya-kaya gitu ya, karena dia jemaatnya menjadi salah motivasi memberinya. Jadi menurut saya Anda harus menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Oke, saya satu pertanyaan lagi ya, setelah itu kita tanya jawab ya. Satu pertanyaan lagi. Sebagai pemula, bagaimana memulai usaha baru yang relatif aman? Bagaimana Bapak dulu mulai usaha? Oke. Saya masuk Jakarta tahun 90, tinggal di pinggir kuburan, kerja di Astra sebagai sales. Saya nggak punya motor, nggak punya mobil, istri saya punya motor. Jadi saya hidup dari bawah, orang miskin. Lalu kerja nggak punya modal, gimana bisa punya usaha gitu ya? Makanya ya kita perlu hidup hemat, lalu menabung. Nah, suatu saat kita bisa punya usaha, mulai usaha kecil-kecilan. Tapi saya katakan, ya, usaha kecil-kecilan, usaha yang besar itu dimulai dengan yang kecil-kecil. Nah, kalau saya dulu mulai usahanya sebenarnya langsung besar sih. Tapi saya setornya bukan setor uang. Jadi saya di Astra 3 tahun kerja sebagai marketing ekspor. Dan saya menjadi orang yang terbaik untuk bidang gross margin terbaik untuk divisi ekspor. Nah, saya ekspor sepatu ke seluruh dunia, itu yang saya tangani waktu di Astra, dan saya ekspor segala macam barang, kalau itu wilayahnya Australia. Jadi saya punya pengalaman wilayah Australia, produknya apa saja. Saya punya pengalaman seluruh dunia untuk produknya sepatu. Jadi ketika produknya sepatu, saya punya buyer di Timur Tengah, Eropa, Amerika selama 3 tahun. Nah, singkat cerita, ada orang yang mau buka usaha agency juga, trading di bidang sepatu. Nah, akhirnya saya ditawari, mau nggak gabung? Oke, modalnya waktu itu kira-kira butuhnya sekitar kalau di dalam dolarnya itu $120.000, berarti kayak 1,2 miliar. Saya bilang, saya setor badan ya, uangnya Rp00, tapi sahamnya saya 50%. Nah, waktu itu saya dikasih. Jadi saya tidak setor duit, tapi setor badan. Makanya untuk kalau misalnya orang yang memang dalam kandungan aja engkongnya udah kaya, gitu kan. Makanya kalau yang belum menikah lagi cari pacar, cari yang kaya tuh. Ada Pak Jarod, saya dapat cowok Pak, kaya raya Pak. Itu kekayaannya tidak habis 7 turunan. Wah, kalau begitu nanti kalau pacarmu datang lagi, tanya sama pacarnya, kamu keturunan yang keberapa? Ke-8. Udah habis dong. Kalau Anda punya orang kaya, ya bisnislah yang butuh modal. Tapi gimana kalau saya dulu nggak punya kekayaan? Saya bangun diri saya. Yang expert pada bidang saya, dan itulah yang saya jual sebagai saham adalah diri saya. Jadi jaringan saya, teman saya, pergaulan saya, kemampuan saya, hubungan saya dengan supplier yang baik, dengan buyer yang baik, itu bernilai 50%. Jadi sebenarnya Bapak Ibu memang tidak ada yang mendadak.
Ya, nggak ada yang mendadak. Kalau saya orang miskin yang ke Jakarta, lalu kok jadi pengusaha, ya nggak mendadak. Kan sebelum jadi pengusaha, jadi pegawai, dan waktu pegawai, kayak Yusuf di tempat Potifar, dia yang terbaik di rumah itu. Di penjara, dia yang terbaik di rumah itu. Makanya, jadilah yang terbaik. Nggak ada kaya mendadak. Ya, hukum tabur tuai dalam hal seperti itu justru lebih tepat daripada soal uang. Nyumbang berapa, dapat berapa. Gitu, kayak judi banget. Gitu ya. Tapi kita berbuat kebaikan, mendapat kemudahan. Kita ketulusan, kita mendapat penghormatan, dan seterusnya. Nah, itu yang menurut saya lebih esensial. Oke, saya akhiri sampai di sini. Sekarang saya serahkan Pak Filipus untuk sebagai moderator, dan juga Bapak Ibu semuanya. Kalau akan bertanya, silakan, kita bisa lakukan tanya jawab ya. Baik, terima kasih Pak Jarod. Ya, Bapak Ibu dipersilakan untuk bertanya, mungkin bisa resen ya di kolom ini ya, bisa resen atau mau tulis di chat juga silakan. Silakan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bertanya, bisa tulis di chat atau bisa ya pakai raise hand ya. Ya, boleh bertanya apa saja, karena paling enggak ya saya punya pengalaman bisnis dalam banyak hal ya. Jadi mungkin sambil menunggu ini Pak, barangkali bisa share sedikit mengenai, kan waktu lalu sempat beberapa kali mengalami ya tanda petik musibah ya Pak ya, ya, yang berkaitan dengan nilai rupiah yang tidak sedikit itu sangat banyak. Mungkin bisa dibagikan buat kami ini. Terima kasih Pak. Iya, saya ini orang yang terlalu berani mencoba. Jadi sebenarnya kalau bicara kegagalan, saya itu banyak sekali yang sudah saya alami ya. Jadi misalnya tahun 92 itu saya mulai buka usaha itu tahun 92. Keluar dari Astra. Lalu usaha saya itu pertama adalah ekspor, karena emang itu yang saya geluti dalam bidang ekspor. Nah, ketika 6 tahun bisnis ekspor, kami singkat cerita diberkati luar biasa, punya uang ratusan ribu dolar, ya. Dan tahun itu, tahun 92 itu mobil Kijang itu harganya baru 18 juta. Dan dolar masih 2.000 ya, berarti 9.000 dolar. Jadi kita punya uang tiap bulan itu ratusan ribu dolar, karena ekspor itu kan kontainer-kontaineran. Nah, waktu saya diberkati luar biasa lewat ekspor itu, saya nggak ganti baju yang lebih mahal, saya nggak ganti mobil yang lebih baik, saya nggak pindah rumah juga. Jadi uangnya itu kita pakai untuk investasi semuanya. Jadi saya dimulai dengan, karena waktu itu kita tahu bahwa Indonesia booming ekspor itu tidak semuanya itu kuat. Ya, kalau misalnya batu bara. Nah, ini bagus kalau yang batu bara. Kemarin kan sempat nyungsep ya, turun harganya tinggal 30-40%. Sekarang ini kan Cina melarang perusahaannya untuk beli dari Australia. Jadi saya pindah ke Indonesia semuanya. Sekarang ini batu bara naik 80%. Ini pengusaha batu bara lagi pada ketawa nih. Nah, bisnis-bisnis yang bahan bakunya di Indonesia kayak rotan, ikan, tambang, itu kalau toh goncang itu paling cuma sebentar aja. Tapi kayak sepatu itu bahan bakunya dari Cina, baju, aksesorisnya dari Cina. Jadi sebenarnya apalagi karena bahan baku Indonesia ada, tapi harganya kan berlipat-lipat gitu ya, nggak bisa bersaing global. Terus belum lagi kalau ya baju, sepatu, garment segala macam itu yang memegang buyernya itu kebanyakan misalnya pabrik sepatu join dengan Korea, yang pegang buyernya itu orang Koreanya. Jadi Indonesia itu cuma buruhnya. Nah, waktu itu saya berpikir bahwa bisnis saya ekspor di bidang fashion itu nggak aman. Makanya waktu saya punya duit banyak, saya mulai investasi. Ya. Pertama kali waktu itu toko.
Nah, saya ini ada plus minusnya. Kalau plusnya, saya ini orang yang berpikir besar. Jadi kalau saya itu buka toko gitu ya, nggak cuma satu Pak, langsung 30 gitu. Karena kulaannya sama, ngitung harganya sama. Kalau untung ya untungnya banyak, kalau rugi ruginya banyak. Jadi memang tipikal saya seperti itu gitu ya. Jadi buka sekolah juga sekarang ini 66 cabang. Jadi sebenarnya kalau kebangkrutan saya ini nggak langsung yang sekarang ini gitu ya. Buka toko 30 tutup. Saya punya event organizer untuk mempromo khusus produk anak. Kita ada di 18 provinsi. Jadi singkat cerita waktu tutup, ya 4 miliar habis. Saya pernah jadi sutradara film, nggak banyak orang yang tahu. Memang kalau bilang multi talent ya multi talent gitu ya. Film Boneka Happy Holy Kids 122 episode dan film animasi 26 episode. Selain menjadi sutradaranya, sekaligus production house-nya. Ya singkat cerita begitu rugi ya 8 miliar hilang. Saya itu sebenarnya bangkrutnya udah berkali-kali. Nah tetapi yang sekarang ini berat sekali. Kenapa? Dulu katakanlah event organizer rugi 8 miliar, animasi rugi 6 miliar, buka pabrik lagi rugi 2-3 miliar. Nggak masalah, IVA-nya sebulan untung 4-5 miliar gitu loh. Jadi kayak rugi 8 miliar ya untuk 2 bulan hilang lah kira-kira gitu ya. Nah yang saya alami 2019 ini induknya yang tutup, IVA-nya yang tutup, yang benar-benar nggak pernah terfikirkan. Karena kita multi produk, sepatu nggak laku, kosmetik nggak laku, batik nggak laku, cookware-nya laku. Jadi kalau multi produk itu udah kayak nggak mungkin bangkrut gitu. Jakarta kerusuhan, Papua enggak, kan kita nggak ada di toko, kita nggak di mall, kita MLM, stokis kita di 200 kabupaten. Jadi sebenarnya betul-betul dulu tidak berpikir bahwa akan bangkrut sampai digitalisasi platform. Jadi ketika era digital datang, orang dapat katalog dari saya, kan dulu kita jual lewat katalog kan, ya bandingin dong dengan harga online gitu. Loh kok harga online separuhnya? Udah cepat atau lambat bangkrut dah itu. Jadi cuma saya itu kuat karena memang kebangkrutan itu sudah diprediksi sih. Jadi kita waktu itu konsultasi dengan Anthony Robbins. Jadi itu nilai konsultasinya itu kalau dengan orang-orang konsultan ekonomi coach kelas dunia begitu itu satu kali konsultasi 60 juta Pak, 60 menit. Jadi dan nggak mungkin selesai kan. Berarti kalau kita 2 jam ya 120 juta. Tapi ya untuk sebuah nilai bisnis yang besar ya itu konsultasi yang murah. Dan bukan kaliber konsultannya kan memang layak mendapatkan nilai seperti itu gitu ya, 60 juta per 1 jam. Sekarang anak saya aja di Singapura konsultasi 60 juta per jam gitu ya. Umur baru 28 tahun. Anak saya udah jadi konsultan bisnis di kantornya di Singapura, dia kepala kantornya untuk kawasan Asia. Dia terbang ke New York, dia terbang ke Brisbane, ke Melbourne untuk konsultasi 1 jamnya 60 juta dibayar di luar tiket dan hotel first class. Nah, itu pun kita dulu lakukan. Maka kalau yang MLM itu tutup, memang kita udah dikasih tahu, wah umurmu tinggal sekian tahun lagi. Nah, tinggal dulu kita mikir mau pensiun dengan punya duit misalnya 200 miliar, kita kongsian kan dibagi, terus kita pensiun aja punya duit banyak, jadi hamba Tuhan melayani gitu kan. Atau uang yang ada ini kita robah bisnis MLM menjadi platform. Jadi emang dulu saya itu sudah punya pilihan. Ya, kayak Gojek gitu kan juga sempat rugi ratusan miliar kan, cuma dia beruntungnya pada waktu dia rugi, usernya sudah banyak. Kalau usernya banyak, sahamnya naik. Jadi kan ilmu ekonomi yang baru ini, kalau zaman dulu kan kita namanya belajar ekonomi perusahaan gitu kan, perusahaannya untung, sahamnya naik. Itu. Sekarang ini perusahaan rugi, saham bisa naik kalau usernya banyak. Nah, perusahaan-perusahaan platform itu belum pada untung, tapi kalau penggunanya banyak, harga sahamnya sudah naik. Makanya harapannya waktu itu adalah duit 200 miliar ini cemplungin di situ, nanti sahamnya naik, butuh modal tambahan, sahamnya dilepas misalnya 10%, 20% sampai 40%, tapi dari penjualan saham itu kita sudah ambil dulu modal kita di awalnya gitu. Tapi kalau itu nggak terjadi, usernya nggak naik, berarti duit ini hilang. Jadi memang tahun 2017 itu saya punya 2016-17 kita ngambil keputusan. Mau pensiun kaya, ya, sukses dan kaya raya,
atau pensiun kaya nggak raya banget, jadi ya duit yang ada disimpan lalu melayani, atau pensiun dengan sebuah pengalaman kalau sukses kaya raya, kalau rugi ya paling nggak kita bukan saya kayak pecundang terus ngalah dengan keadaan, kita berjuang sampai titik darah penghabisan. Kalau rugi ya sudah gitu. Ya kita kayaknya dengan kongsi sepakat. Masa kita mau tutup gitu aja. Akhirnya kita tapi sepakatnya begini, sama istri juga sepakat begini. Duit yang di kantor perusahaan cemplungin, tapi rumah pribadi nggak boleh diagunkan. Kalau gagal ya sudah. Nah, waktu itu ketika duit cash-nya habis, kita punya pilihan, jual rumah, agunkan rumah untuk suntik modal supaya sahamnya naik atau stop. Ya seperti kesepakatan awal, stop ya sudah. Jadi sebenarnya kerugian saya itu memang sudah di bagian dari pilihan. Ya, tapi dengan hal itu sekarang saya punya pengalaman ini, banyak menasihati orang lain, kalau mau buka bisnis jangan buka platformnya, jangan buka Lazadanya. Ya, kecuali uangnya di atas 10 triliun boleh lah, tapi kalau duitnya itu cuma di bawah 1 triliun udah jangan kayak saya dulu sok hebat udah. Jadi kalau saya sekarang justru banyak mengajarkan small beautiful aja. Rencana besar boleh, bertindaknya kecil aja. Gitu ya. Jadi sekarang ini bisnis di mana kita perlu berpikir sederhana, bagaimana survive pada masa pandemi ini, nggak ngutang, bisa hidupin keluarga, bahkan sebuah bisnis baru yang kecil-kecilan, tapi nanti kita punya rencana dari awal, ini bisa digedekan, bisa di-franchise-kan, bisa buka cabang, atau tanpa cabang pun layanan online-nya diperbanyak. Jadi sebenarnya bisnis yang gede pun semuanya dimulai dari kecil-kecilan, ya kan? Mau Apple, mau Google, mau Facebook, semuanya dimulai dari garasi. Jadi mulailah bertindak kecil ya untuk sebuah hal yang besar sekalipun. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Ada yang raise hand? Oh, bukan raise hand itu kayaknya. Ya, ini ada yang Pak Jarod, ada yang nulis. Ada chat di kolom chat, ada beberapa dan juga mungkin ada raise hand juga barangkali. Ini saya bacakan atau? Ya, silakan Pak. Silakan dibaca. Yang chat pertama dari Pak Sugi nih. Ya. Saya belajar jualan online di beberapa marketplace dan mulai dengan dropshipper. Belajar pemasaran secara online gampang-gampang mudah. Sekarang mulai untuk menjual barang sendiri, bukan produksi sendiri, tapi membeli langsung dari pabrik. Nah, kendala utama adalah pemasarannya. Mungkin ada masukan untuk pemasaran yang efektif di era pandemik dan digitalisasi saat ini. Kemudian, bagaimana pengalaman Bapak ketika gagal bersaing dengan marketplace lain? Terima kasih. Ini dari Pak Sugi. Ini dulu Pak ya, silakan Pak. Ya. Era sekarang ini memang sebaiknya kalau bisa jangan nyetok barang ya. Jangan nyetok barang. Era-era sekarang ini memang dunia bisnisnya tuh berubah. Istilahnya kalau sekarang ini kan pre-order, kecuali barang yang tidak ada kayak obat ya, barang-barang misalnya apa ya, saringan AC itu pun juga kalau bisa jangan ya. Tapi aneka barang sebisa mungkin jangan terlalu berani ambil stok. Reseller lebih bagus. Kalau toh barang sendiri harus prudent kalau bisa pre-order. Oke, contohnya saya kasih contoh yang paling gampang, misalnya anak saya di Singapura. Dia menjadi pembicara seperti ini ya, ceramah gitu ya. 1 jam dibayar kalau dalam rupiahnya 60 sampai 100 juta. Tapi kan paling seminggu sekali. Itu udah bagus kalau bisa dapat seminggu sekali kan. Jadi sebulan bisa 400 juta. Nah, makanya dia umur belum 30 udah bisa beli apartemen yang harganya 7,5 miliar. Kemarin di tanda tangan. Nah, itu kerja kan paling seminggu sekali. Terus yang lainnya ngapain? Dia baru menikah. Kalau Sabtu Minggu dia masak. Jadi misalnya Sabtu tuh dia memasak gado-gado. Minggunya memasak rawon. Hari-hari Rebo, dia udah pasang di Instagram. Nanti hari Sabtu menunya rawon. Dia jualan rawon. Tapi dia nggak mau nyetok sama sekali. Dia suami istri makan 2 mangkok, ada yang pesan 1 bikin 3, ada yang pesan 5 bikin 8, ada yang pesan 10 bikin 15 gitu. Jadi berapa yang diproduksi hanya sejumlah yang pesan. Dan itu pun pesan ditutup. Kalau hari Sabtu maka Jumat siang.
Begitu Jumat malam atau Jumat malam, begitu Sabtu pagi membeli nggak bisa. Kalau mau, itu customer akan diedukasi. Lain kali dia akan pesan jauh di muka, sehingga tanpa resiko punya stok. Ada lagi teman, Pak Jarod, saya dapat masker bagus banget nih Pak. Murah loh Pak. Orang jual misalnya nih 20.000, ini saya bisa dapat 5.000 Pak. Gitu. Murah banget Pak. Beli aja, kamu sebulan tuh bisa jual berapa? Ya tanggung Pak, ambil 1 kontainer. 2 minggu lagi muncul masker yang lebih canggih, lapisannya lebih banyak, materialnya lebih bagus, harganya bukan 5.000, 4.000. Mati loh stoknya. Jadi dunia ini sekarang produk itu di Cina itu development-nya luar biasa. Hitungannya hanya 2-3 minggu sudah muncul produk baru. Nah, untuk orang-orang yang mau jual dengan label merek sendiri, barang sendiri, lalu beli dari pabrik, harus hati-hati dalam stok ini. Tidak boleh merasa bahwa, wih, gue dapat barang bagus banget nih, murah banget nih. Ya, 2-3 minggu lagi muncul yang lebih murah. Itu yang harus hati-hati. Ya, supaya bahkan kalau bisa nih benar-benar pre-order. Makanya dulu kami, ya waktu saya dulu jualan lewat IFA, itu aja kita masih punya stok, kenapa di gudang? Tapi masih mending kan, omset 50 miliar, untuk fashion di gudang 120. Jadi nggak sampai 3 kali lipat. Itu aja banyak orang sudah heran, gimana Pak caranya? Kalau fashion itu ada ukuran, ada warna. Di gudang itu biasanya omsetnya sekian kali lipat, 5 kali, 10 kali lipat daripada omset bulanan. Kami banyak pre-order. Jadi pre-order itu katalog misalnya berlaku tanggal 1. Ya, katalog berlaku tanggal 1. Barang dari supplier itu tanggal 1 udah mulai order, itu kita kasih datanya betul-betul item seperti itu biasanya lakunya berapa. Sehingga boleh dikatakan itu pokoknya barang ya sebulan itu habis begitu. Jadi hati-hati dengan barang-barang yang kita rasa gitu ya, bagus dan murah. Ingat bahwa sekarang ini dunia ini percepatannya luar biasa. Jadi pertama jangan nyetok banyak-banyak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, marketing online ini juga memang gampang-gampang susah ya. Karena semuanya melakukan marketing online. Contohnya misalnya di Instagram, di Facebook, kita file itu kita bayar, ya kita marketingkan, yang membuat orang kalau buka Instagram atau buka Facebook atau buka Google itu muncul di atas. Nah itu kan makanya jor-joran duitnya di situ. Dulu kami buka platform, gimana taunya ada platform IFA jual sepatu? Orang buka ya pasti Lazada, Zalora, karena Lazada, Zalora bayar ke Google. Akhirnya kan kita jor-joran dong, bayar sama Google-nya gede-gedean. Itulah yang sebenarnya bakar duitnya itu kan di situ. Nah, cuma sekarang kita harus kreatif kan ya. Gimana ini biasanya kalau anak-anak muda lebih pintar ya. Gimana dengan uang yang sedikit? Makanya tadi saya bilang kita harus berpikir yang kecil dulu. Contohnya kita sama-sama jualan, anggap aja nih saya bilang biar gampangnya itu gado-gado gitu ya. Kalau kita mau marketingkan gado-gado ini, maka waktu kita memilih program promosinya, kita select. Kan kita bisa pilih ya, kalau kita mau mempromosikan sebuah file di Google, itu kita pilih wilayahnya. Oke, batasi wilayah market kita aja, Jakarta Selatan. Pilih umurnya berapa. Itu paling tidak membuat kita tidak mengiklankan seperti nyebar tanpa arah. Itu udah menolong, gitu ya. Yang menolong lagi untuk marketing online adalah memang selama ini punya jaringannya banyak. Ya, sebagai contoh misalnya Instagram. Saya itu selama pandemi, saya bukan jual vitamin ya, saya bukan jual produk kesehatan atau tabung oksigen gitu, saya jual lukisan. Jadi sejak pandemi saya ngelukis. Dari tahun lalu bulan Mei sampai sekarang setahun ya, itu seminggu saya laku 1. Ini showroom aja bisa kalah ini ya. Harganya antara 5 sampai 20 juta satu lukisan. Jadi saya jual seminggu 1 gitu. Tapi dari mana jualnya? Nah, ini bisa datanya bisa dipakai perbandingan. Saya Facebook punya 8 akun. Ya, Jarod 1, Jarod 2, Jarod 3, Happy Lukis 1, Happy 2, itu saya semuanya, saya punya 8 akun Facebook. Saya buka akun pertama, dari akun pertama ini saya buka 7 yang lain,
Lalu saya lihat teman yang sama, saya delete semuanya untuk memastikan 8 akun saya, 40.000 teman itu berbeda semuanya. Ya, artinya saya punya teman Facebook 40.000 karena 8 akun kali 5.000, semuanya penuh. Lalu semua teman Facebook ini saya giring ke halaman. Maka saya punya halaman inspirasi pernikahan saya, inspirasi sehat saya, inspirasi pacaran saya, inspirasi sukses saya, inspirasi mendidik anak saya. Tujuannya apa? Ya waktu itu tujuannya pelayanan, tapi sekarang jadi branding juga gitu ya, jaringan. Sehingga halaman misalnya Jarod Wijanarko yang hari ini saya mau streaming nggak jadi karena akun Zoom-nya nggak bisa untuk streaming, itu yang mengikuti halaman saya sudah 40.000 untuk halaman Jarod Wijanarko. Ya. Oke, sekarang Instagram yang dihack. Sekarang baru kan Instagram saya. Itu follower saya Instagram itu 48.000. Nah, ini nggak gede-gede banget kayak orang lain yang sampai followernya ratusan ribu gitu ya. Tapi saya mau memberikan data ini. Lukisan itu saya promo di Facebook dan di Instagram dengan promo yang sederhana. Bahkan sebenarnya saya promo pilih yang dengan hanya di broadcast. Oke, saya mau ngasih datanya aja ya. Kalau tahun lalu sampai sekarang, katakanlah saya jual, kalau sekarang berarti udah 80 lukisan, 80 minggu ya, 80 lukisan. Itu hanya 6 yang lewat Facebook. Dan 72 lewat Instagram. Wah, dari sini aja sebenarnya ketahuan bahwa sebenarnya Instagram bondingnya, ikatan emosinya lebih kuat. Gimana? Karena online marketing ini kan harus ada kayak ikatan ya, dalam arti hubungan batin, supaya nanti kalau di promo itu yang tertarik beli banyak. Nah, makanya kalau zaman sekarang ini emang teman jadi penting, akun sosmed jadi penting, ngeposting hal-hal yang baik jadi penting, nggak bisa iklan terus-terusan juga, campur dengan motivasi, jangan lebih banget juga. Jadi emang ini kayak keahlian bersosmed ini dibutuhkan supaya nanti orang tahu antara kecuali kalau sudah firm banget ya, kayak misalnya Dr. Tan Sutian itu kan pengikutnya udah ratusan ribu Instagramnya, dan dia bukunya udah omsetnya jangan tanya dah gitu ya, karena memang dia konsisten dengan hal itu. Jadi untuk modal kecil ya, kalau modalnya gede, promonya ya pokoknya kalau bisa sendiri lebih bagus, kalau nggak anaknya atau anak buah, yang biasanya yang anak-anak muda sekarang milenial ini lebih pintar bagaimana mempromo di Google AdSense, ya baik Facebook ataupun Instagram, supaya customize spesifik pada market yang dituju. Kalau enggak nanti saya udah promo kok hasilnya nggak maksimal ya, jangan-jangan kita jualan gado-gado di Bintaro, orang Papua pun lihat iklan kita gitu ya. Berarti kita promo yang sia-sia. Kita tidak persempit ke segmen yang dituju. Itu mempengaruhi juga pasti efektivitas dari promosi. Nah, selain itu dari cerita saya tadi, berarti Instagram hari-hari ini lebih kuat daripada Facebook. Karena saya bisa menjual dari 70 laku itu hanya 6 lewat Facebook. Jadi di sana padahal yang ngeklik suka banyak, yang komen banyak, tapi cuma komen, kagak beli-beli. Karena Facebook kebanyakan ya kalau dipikir follower, Instagram juga follower, tapi orang di Instagram kayaknya relasinya lebih ada. Nah, relasi itu yang penting sebenarnya. Jadi kenapa orang membeli barang kita gitu ya? Karena dia kenal, dia relasi. Sabun ada banyak, vitamin ada banyak, suplemen ada banyak. Nah, mana yang dibeli gitu ya? Bisa relasi, bisa endorse. Endorse itu untuk orang-orang yang misalnya, oh Pak Jarod pakai, kalau gitu bisa pakai dah gitu. Biasanya orang yang nggak banyak mikir, ya, bukan tipe pemikir. Tipe pemikir itu speknya apa ya gitu. Ini obat apa sih, produksinya siapa, speknya apa, kandungannya apa gitu. Wah jelimet banget ya gitu ya. Itu memang orang-orang seperti itu memang butuh produknya dikasih caption detail, spesifikasi. Jadi memang harusnya sama-sama marketing ini pun semuanya dituju untuk orang yang butuh detail, kasih detail, tapi juga orang-orang yang butuhnya cuma endorsement. Jadi kayak semua jurus sih pakai. Karena orang itu beda-beda ya. Customer itu membeli karena apa itu beda. Ada yang memang kebanyakan orang yang pemikir itu karena kontennya, karena isinya, karena speknya. Ada orang yang simple, pokoknya kalau dia pakai gue juga pakai deh. Jadi itu nanti bagusnya semua cara bagaimana orang mengambil keputusan
itu kita gunakan cara berpromosi dan semuanya dipakai. Jadi sebenarnya nggak cuma satu cara gitu ya, kecuali produk tertentu ya yang memang membutuhkan sasarannya hal-hal seperti itu. Ya, silakan Pak, mungkin dilanjutkan dulu. Ya, Pak, masih ya ada beberapa pertanyaan lagi dari Pak Wiono nih. Saya percaya bahwa ada faktor laki dalam setiap bisnis. Dalam masa pandemi yang sekarang ini, kita cuma bisa pasrah dalam berusaha. Apakah itu berarti faktor laki itu meningkat presentasinya, Pak? Apakah ini dibenarkan bagi orang percaya? Ya, kan firman Tuhan yang memang berkata ya, berbahagialah orang yang kesukaannya firman Tuhan, yang merenungkan itu siang dan malam. Ya, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai yang tidak pernah layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil gitu. Atau misalnya Mazmur 112, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan gitu ya. Tuhan akan memberkati segala keluar masuknya dan seterusnya. Jadi memang ya ujung-ujungnya sebenarnya kalau saya bilang bukan laki, tapi berkat Tuhan atau penyertaan Tuhan. Itu faktor yang memang ya ada juga sih, tapi Pak ada tuh Pak orang ateis, betul sih. Jadi orang ateis, orang LGBT, orang homo, mereka rajin ya kaya. Karena firman Tuhan berkata, kalau orang rajin itu kaya. Barang siapa rajin. Barang siapa tuh siapa saja termasuk yang ateis gitu ya. Jadi orang bisa kaya karena rajin. Orang bisa kaya karena pinter. Jadi emang dia smart gitu ya, ya kaya juga gitu. Tapi kalau Iska tadi gitu ya, itu tadi Tuhan memberkati dia 100 kali lipat. Jadi sudah pinter, rajin, produknya tepat gitu ya, ditambah dengan berkat Tuhan, wah itu udah, itu kasih karunia. Jadi itu tetap pasti ada, karena namanya kita hidup ini kan Tuhan ada itu kan udah pasti ya. Jadi penyertaan Tuhan kayak misalnya kayak saya kalau misalnya Pak, tapi Bapak lukisannya kan sebenarnya nggak bagus-bagus banget, orangnya lebih bagus. Ya itulah kalau udah begitu berkat Tuhan di situ. Jadi berkat Tuhan itu emang menurut saya itu nggak bisa faktor yang nggak bisa dihilangkan. Jadi nah sekarang masalahnya bagaimana diberkati. Kalau kita cinta Tuhan, memberinya bukan karena justru pengen kaya, tapi memberinya justru karena mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Kalau Iska Ribkah ditambah lagi tuh, karena dia suami istri rukun. Jadi Iska Ribkah bercumbu-cumbuan, dia suami istrinya rukun diberkati gitu. Karena memang Tuhan berkata bahwa sungguh alangkah indahnya mereka yang diam bersama dengan rukun, kesana Tuhan perintahkan berkat. Jadi berkat ini memang ilmunya banyak gitu ya, faktornya banyak, berarti orang bisa rajin diberkati. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu gitu ya, memang ada juga orang yang tadinya nggak percaya Tuhan atau nggak percaya hukum-hukum tertentu, lalu dia seperti menguji Tuhan. Tuhan, saya coba bayar perpuluhan, bener nggak nih firman Tuhan? Tapi kalau sudah bener gitu, biasanya jangan nyoba lagi. Gitu ya. Biasanya memberinya karena sukacita, memberinya karena kasih. Jadi kadang-kadang dalam kondisi tertentu tuh bisa terjadi orang yang mencoba Tuhan gitu. Memang Tuhan juga berkata, cobalah aku gitu kan. Jadi tapi kita nggak bisa mencoba Tuhan terus-menerus gitu. Jadi itu ada faktor-faktor X gitu ya yang itu namanya kasus ya. Tapi kalau orang diberkati Tuhan itu mah udah itu yang kita sebenarnya kita kejar ya, bagaimana kita berkenan kepada Tuhan. Selain tentunya faktor-faktor yang memang secara bisnis itu adalah firm, baik ya, bagus, visible, marketingnya benar begitu. Ya, Tuhan berkati. Terus masih mute, suaranya hilang, Pak. Ya, masih di kolom chat dari Pak Yohanes. Bolehkah membeli saham reksadana yang saat ini tersedia untuk generasi milenial? Ya, saham apapun ya termasuk boleh ya. Jadi kalau saya membolehkan orang jual beli saham. Apalagi saham-saham yang oleh otoritas keuangan itu diizinkan. Ya, yang pasti misalnya jual beli saham di bursa saham. Beli sahamnya Astra, Unilever, lembaga, perusahaan yang sahamnya kita beli itu perusahaannya betul-betul ada, kan gitu ya. Itu udah pasti boleh ya. Yang mungkin abu-abu itu ketika
kita beli kedelai, tapi kedelainya nggak diambil gitu kan, kedelainya ada di New York nih gitu ya. Nah, itu namanya bisnis berjangka gitu. Nah itu abu-abu, antara boleh dan tidaknya itu abu-abu. Karena emang atau misalnya cryptocurrency gitu ya, ya boleh dan tidaknya itu abu-abu kan gitu ya. Kalau nggak boleh kenapa gitu. Maka kalau saran saya kalau untuk bisnis yang abu-abu itu begini, Anda boleh bermain, belilah sendiri, mainlah sendiri. Dalam arti begini, kalau beli saham, main saham dan segala macam itu nggak usah pakai fund manager. Maafkan saya kalau di sini ada yang fund manager gitu ya. Karena kalau Anda itu titip sama orang lain bermain, nah disitulah celah untuk ditipunya itu di situ. Anda belajar sendiri, Anda main sendiri, duitnya sendiri silakan. Karena saya banyak berjumpa dengan terutama para pensiunan atau orang yang malah usahanya baru tutup tapi nggak, kalau saya beda, saya bangkrut duitnya habis. Mau ngapain lagi gitu ya? Ya tunggu waktu itu, sekarang lukis dulu dah gitu ya. Nanti pasti ada lagi cerita yang hidup lagi. Tapi ada orang yang usahanya tutup tapi tabungan masih miliaran nih gitu. Nganggur itu kan gak enak banget. Lagi ngamen Pak, nganggur gitu ya. Tapi kalau wah main saham atau jadi pemegang saham, tapi dia nggak bisa main saham. Titip sama fund manager. Waduh, Pak ini untungnya banyak nih. Nambah lagi nggak? Nambah lagi. Ini untung lagi banyak, nambah lagi. Sampai semuanya dicemplungin. Nanti begitu aku bisa tarik duitnya nggak? Wah ini lagi rugi nih, jangan ditarik dulu Pak gitu. Jadi begitu duitnya mau ditarik dibilang rugi gitu. Singkat cerita ya betul-betul pas lagi rugi beneran dia cerita, aduh tadi rugi lah, kemarin dia nggak rugi. Jadi akhirnya dia ditipu gitu. Begitu mau ngambil duitnya dibikin susah. Atau dikasih beneran waktu dia tunjukkan nih pas rugi beneran gitu. Nah, itu saya banyak orang yang maaf nih. Fund manajernya ini bawa firman Tuhan di gereja, hari Minggu khotbah nih, di WL nih, berbahasa roh nih gitu. Tapi nipu, aduh cerita begitu banyak banget. Udah, jangan percaya sama orang yang depannya ada PDP, PDM, pendeta, berbahasa roh, karismatik, segala macam, menjadi ataupun bukan karismatik, pokoknya orang gereja. Kalau udah bicara duit, dia untungnya banyak, dia makan sendiri. Atau pas dia rugi, ya Kak. Nah, jadi tidak semua fund manager jujur. Memang ada juga yang jujur, tetapi menurut saya kalau bicara main saham, bicara dengan segala macam ininya ya, sekarang saham itu dengan segala macam istilahnya tuh turunannya gitu. Jadi aneka jenisnya. Kalau Anda belajar sendiri, Anda main sendiri silakan, tapi jangan nitip orang lain gitu ya. Anak saya 3. Yang 1, 2, nomor 1, nomor 2 di Singapura, mereka semuanya jual beli saham. Nomor 3, Pak, aku mau ikut boleh nggak? Temanku ini semuanya pada beli saham ini, saham itu. Kamu ngerti nggak? Dan aku nggak ngerti. Ya, anak saya nomor 3 itu kayak saya, art. Sekarang udah jadi art director di sebuah perusahaan agensi. Dah, kamu tuh kalau punya duit nabung aja, beli emas, nanti beli properti. Atau kalau nanti kamu duitnya banyak, kamu buka perusahaan sendiri, agensi. Langsung pada usaha yang realistis. Buka toko, buka pabrik, bisnisnya itu nyata. Karena kamu bukan orang yang kuat di analisa. Apalagi kamu nggak ngerti. Jangan main saham karena ikut-ikutan. Ya, anak saya nomor 1, nomor 2, memang dia jago, analisanya kuat, dia mengerti hal itu, diskusi sama saya, dia jawab, boleh Pak, secara teologis nggak dilarang. Ya, terutama perusahaan-perusahaan saham yang memang kalau acuan paling gampang itu sebenarnya yang pemerintah atau lembaga finansial sudah memberikan izin hal itu, gitu ya. Nah, yang paling banyak itu kan sebenarnya ini bukan saham nih, saham bodong gitu loh. Jadi perusahaannya ada, nama PT-nya mirip, tapi sebenarnya itu nama kamuflase. Jadi perusahaan saham yang dijual belikan, gitu ya. Itu kan di Indonesia ini kan soal tipu menipu hal begini yang paling banyak. Tapi kalau jelas tuh reksadana, gitu ya, atau masuk ke bursa saham Indonesia, lembaga resmi, perusahaan resmi, jual beli saham resmi, itu boleh banget, ya, itu nggak dilarang karena ya sama aja jual beli ya saham itu barang gitu ya, jadi itu legal ya. Yang tidak boleh itu judi yang disamarkan dengan saham. Money member get member untuk soal saham. Jadi di situ Anda perlu hati-hati dari hal segi legalitas. Memang biasanya yang nggak legal itu menggiurkannya lebih banyak, untungnya lebih banyak. Tapi ujung-ujungnya sistemnya ambruk.
Karena sebenarnya kan itu kan judi online. Itu yang nggak boleh. Ya, silakan. Ya, lanjut nih Pak. Ini pertanyaan dari Pak Agustinus dari Bali. Ini sepertinya mewakili banyak orang nih. Ya, bolehkah kita mengikuti program-program di HP yang mendatangkan uang, misalnya game atau nonton video dapat uang dan lain-lain? Mungkin nyambung tadi Pak ya. Ya, silakan Pak. Nah, itu tidak, itu tadi yang saya sebut termasuk yang ilegal gitu ya. Begini-begini nggak ada fondasi hukumnya. Biasanya yang awal-awal ikut dapat duit, yang belakangan gigit jari. Kalau saya hal-hal seperti ini nggak menyarankan ya. Jadi kalau mau main saham, saham yang benar, sahamnya legal, lembaganya legal. Tapi kalau yang begini-begini, ujung-ujungnya ketipu, ujung-ujungnya duitnya nggak balik. Akhirnya malah utang online deh. Aduh, banyak banget yang utang bisnis online dari HP beginian. Karena nggak ada legalitasnya. Ya, mungkin itu pendek aja saya jawabnya. Baik Pak. Sebelum selanjutnya yang chat lain, ini ada resen dari Pak Kim Ginting. Ya, silakan Pak Kim, masih bisa. Ya, terima kasih Pak Belibus. Salam kenal Pak Jarod. Ya. Ya Pak, gini Pak, kan Pak Jarod udah ada waktu itu bisnis Holy Kid ya. Nah, sekarang ada satu yayasan Pak dan di bidang pendidikan keagamaan. Dan mereka yayasan ini sudah ada sekolah tingginya sama sekolah SMA atau kejuruan. Namun karena kondisi sekarang ini kan mahasiswa juga sedikit. Nah, terus mereka juga bingung mau bikin apa gitu. Kira-kira apa program yang bisa untuk meningkatkan atau bertahan dengan baik gitu Pak Jarod. Untuk bisa yayasan ini berfungsi, memang yayasan ini tidak hanya bergerak di bidang pendidikan aja, ada bidang-bidang lain, tapi pengurusnya melihat ya dengan kondisi sekarang bidang pendidikan ini aja masih ketar-ketir gitu, bagaimana kita mau mengembangkan ke bidang yang lain gitu Pak. Nah, kira-kira gambaran seperti apa atau masukan seperti apa supaya yayasan ini juga masih bisa berjalan dan mempertahankan juga sekolah yang sudah di bawah yayasan ini gitu Pak. Terima kasih Pak Jarod. Ya, kalau yayasan agak ribet ya. Yayasan itu pengurusnya banyak, pendirinya banyak. Untuk dari yayasan bergerak ke bidang bisnis itu agak susah. Ya, ribet karena yang terlibat terlalu banyak. Belum lagi ya misalnya pendiri yayasannya. Jadi daripada dia bisnis atas nama yayasan, bisnis sendiri akhirnya begitu. Pengurusnya ya begitu juga. Jadi biasanya niat untuk menguntungkan yayasan itu kecil sekali. Bahkan pendirinya pun, pemiliknya pun misalnya lihat ada bisnis yang menguntungkan. Dia mau masuk ke bisnis itu nama yayasan atau nama pribadi. Jadi memang kalau yayasan itu repot gitu ya. Memang kalau yayasan pendidikan lebih baik ya fokusnya di pendidikan tadi. Tinggal dengan pandemi ini kan misalnya muridnya berkurang, ya jumlahnya yang daftar berkurang. Nah, gimana bisa menurunkan biaya operasional ya supaya bisa bertahan. Karena kalau sekolah itu sebenarnya termasuk gini, kalau saya sekolah Happy Holy itu kan playgroup TK, itu lebih berat lagi. Kalau SD, SMP, apalagi SD ke atas, biarpun pandemi begini, anak tetap sekolah. Anak tetap sekolah, ya sekolah di rumah. Jadi kalau SD, SMP sampai kuliah gitu ya, orang tetap sekolah lah, walaupun pandemi. Sekolah di rumah. Yang berat itu yang level playgroup TK, karena sekolahnya informal kan. Sekolahnya bermain, lalu bermain di rumah, ngapain bayar gitu. Nah, itu dia yang berat. Tapi kalau yayasannya ini ada SD-nya, SMP-nya, mestinya tidak masalah. Ya, tinggal kalau misalnya banyak juga nih kan selama pandemi ini sekolah ini banyak yang minta diskon gitu. Yeah. Sekolahnya di rumah gitu kan minta diskon gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak dikasih mereka pindah ke sekolah lain atau gimana. Nah, paling tidak ya kalau selama masa pandemi gimana menurunkan biaya operasional. Kan gurunya misalnya
ada gaji, ada uang makan, ada uang transport. Pandemi kan tetap makan, jadi uang makan dikasih, tapi transport kan enggak, kan di rumah, kan begitu, ya kan, bisa diminta untuk dikurangin. Kalau di sekolahnya sendiri kan listriknya nggak menyala, otomatis juga berkurang. Jadi kalau yayasan pendidikan, menurut saya fokus pada pendidikannya, karena kalau bisnis mau bisnis apa, lalu guru-gurunya mau suruh jalanin bisnis, malah jadi nggak ngajar, muridnya hilang lagi nanti, wah gurunya sibuk bisnis nih. Bisnisnya maju, gurunya sibuk, orang tuanya kabur. Jadi memang nggak bisa dua-duanya. Kalau toh mau para pendiri yayasannya yang punya bisnis, lalu dia untung dia nyumbang karena begitu. Karena memang yayasan ini kan mindsetnya beda. Ya, kecuali kayak yayasan memang dirancang untuk bikin bisnis. Ya, yayasan angkatan darat, itu kan banyak jenderal di situ. Lalu yayasannya ini punya perusahaan, tapi perusahaannya profesional isinya orang-orang. Tapi kalau yayasan pendidikan punya sekolah, ya sudah ya sekolah ya sekolah. Kalau yayasannya tadi memang punya bisnis yang lain, ya per bisnisnya itu yang dikelola. Nggak bisa dicampur-campur. Kalau yang bermasalah pendidikannya, ya pendidikannya kurangin anggarannya. Yayasannya gede nih, selain sekolah ada usaha. Nah, keuntungan dari usaha yang lain cemplungin ke sekolah, sumbangin. Jadi nggak bisa dicampur antara pendidikan dengan bisnis, susah. Nanti guru-gurunya dikasih kerjaan sambilan dagang, jangan-jangan dagangnya untung dia mengundurkan diri, repot lagi nantinya. Jadi kalau sekolah emang ya mesti dikelola sebagai sekolah, nggak bisa dirubah-rubah. Ya Pak, sorry Pak Jarod, satu lagi Pak. Karena pendidikannya ini memang pendidikan keagamaan Pak, jadi selama ini yayasan ini pun untuk meningkatkan jumlah siswa dan mahasiswa memang dikasihkan fasilitas beasiswa selama setahun Pak. Tapi karena pandemi begini mungkin dari dulu itu dibiayai oleh beberapa sponsor gitu Pak. Sekarang mereka ini mungkin sponsornya juga sudah dengan kondisi yang pandemi, sponsor juga banyak yang tidak lagi bisa mensupport. Nah makanya dipertanyakan apa ada kita bisa cari foundation atau kerjasama baru gitu. Apakah itu solusi gitu? Ya nggak bisa Pak, yayasan lain juga mengalami masalah yang sama. Jadi memang sekarang ini gimana survive dengan menurunkan biaya operasional. Kalau mau cari donatur, ya donaturnya pengusahanya, tokonya lagi nggak boleh buka, lagi susah diminta sumbangan lagi, bisa marah nanti malah. Ya silakan pertanyaan berikutnya Pak. Terima kasih Pak Jarod. Ya suaranya Pak Filipus hilang lagi. Ya sorry Pak. Ya ini dari Pak Ben, saya di PHK dan duit yang dapat nanti tidak sampai 1 juta. Saya bingung buka usaha apa karena saya tidak punya keterampilan, bahkan dikatakan saya gaptek. Ya. Kemudian ya. Oke. Saya PHK nanti dapat duitnya tidak sampai 100 juta ya 100. Oke, bingung mau usaha apa, nggak punya keterampilan. Kalau sudah perkiraan uang itu cepat habis, saya tidak dapat kerjaan baru, bikin usaha biasanya paling join orang lain. Nah gini, orang kena PHK, uang ini kan memang harus hati-hati ya. Kita sebulan biaya hidup itu berapa? Saya kemarin juga begitu bangkrut, ludes habis, benar habis. Ya untungnya rumah nggak disita karena memang istri saya waktu itu sepakatnya duit yang di perusahaan kalau mau diputer ya silahkan, tapi tidak ada aset yang digadaikan. Nah akhirnya rumah masih ada. Saldo dari sekolah yang tidak banyak karena selama ini kami income utamanya dari perusahaan IFA yang tutup. Jadi saya rapat keluarga. Kita punya duit bisa hidup berapa bulan gitu ya. Jadi waktu itu Maret tahun lalu. Dan istri bilang hanya bisa 3 bulan. Nah, akhirnya kenapa saya akhirnya jadi melukis dan puji Tuhan ya lukisannya sekarang ini mujizat menurut saya bisa laku tiap minggu. Nah, sekarang tentu sebenarnya alternatif usaha itu banyak gitu ya. Kalau mau
Dan juga 100 juta menurut saya cukup banyak, karena dengan orang dagang pasar itu dengan 1 juta aja bisa hidup. Karena 1 juta diputer, ya kalau kayak makanan, makanya saya selalu mengambil contoh itu gado-gado gitu ya. Gado-gado itu kalau bisa dijual 10.000, itu kan bahan bakunya nggak sampai 5.000. Jadi makanan itu bisa kayak 2 kali lipat. Tentu kita nggak menghitung kayak gaji untuk diri sendiri dan sewa tempat gitu ya. Makanya industri rumah tangga. Tapi duit itu bisa diputar jadi 2 kali lipat. Tapi kalau nggak diputer, ya kalau sebulan habis 5 juta, 100 juta 20 bulan habis terus mati kan gitu kan. Nggak boleh mati kan. Makanya uang ini harus dikelola di mana tidak habis tapi menjadi sumber mata air. Nah, untuk kongsi menurut saya hanya betul-betul pilih yang kenal secara pribadi atau dengan kakak adik gitu ya. Karena juga banyak sekarang ini di kondisi seperti ini nggak semuanya pegawai yang susah ya. Banyak pengusaha juga susah. Diam-diam dia punya utang. Atau diam-diam dia bangkrut, tapi nggak kayak saya kan kesaksian bangkrut gitu ya. Dia tetap kayak masih perlente. Nah, nanti ketemu orang yang sebenarnya punya utang banyak, pengusaha susah, ketemu orang yang kena PHK atau pensiunan. Diajak kongsian deh. Duitnya diambil buat bayar utangnya dia. Bener-bener saya bukannya ngajak orang curiga ya. Hari-hari ini penipu banyak banget. Dan penipu itu sekali lagi depannya bisa PDP, PDM, berbahasa roh, aktif melayani dan ikut gereja. Jadi betul-betul lebih baik Anda menjadi orang yang curigaan dulu deh sekarang ini gitu ya. Kalau nggak kenal bener, nggak tahu betul siapa dia, udah jangan kongsian. Saya lebih banyak sekarang ini menyarankan usaha kecil-kecilan. Yang dengan 5 juta pun udah bisa jalan gitu ya. Nah, tinggal apa yang bisa. Misalnya saya nggak bisa apa-apa, coba istri punya kemampuan apa? Dimulai dengan bisa dimulai dengan kalau jualan celana kolor gimana ya gitu ya, atau jualan pulsa gimana ya, jualan apalagi yang keluarga kalau rapat begitu, kamu punya ide jualan apa yang dibutuhkan gitu ya. Kadang-kadang satu kepala itu nggak muncul ya, tapi dengan 2-3 kepala ya, dan di lokasi yang di situ, karena nanti kan marketnya kan lokal. Kita mau suplai apa, katakanlah bungkus pengiriman barang, tinggalnya Bintaro ya Bintaro, makanya ngajak ngomong orang yang di situ. Anda tinggalnya di Balikpapan, ngajak ngomong orang Jakarta. Mungkin Anda juga ngomongin apa sih nggak nyambung gitu kan. Jadi ngomonglah dengan orang yang di mana Anda tinggal untuk melihat kebutuhan. Jadi bisa dilihat dari kebutuhan atau lihat saya bisa jual apa yang saya bisa jual. Bisa bikin makanan, bisa ngantar barang atau apa. Nah, itu mulai dari situ paling tidak ya, nggak usah mikir materi sekali, nggak usah mikir sebulan 100 juta, 1 miliar, nggak usah dah. Di mana 5 juta jadi 10 juta dalam sebulan, katakanlah begitu loh. Supaya yang 100 juta ini disimpan nggak habis-habis. 5 juta dalam sebulan jadi 10 juta. Mau jualan Indomie di pinggir jalan, udah mulai betul kalau kena PHK. Oke, kita kasih contoh dah. Saya punya, ini kisah nyata. Saya punya sepupu manajer Bank BRI. Kondisi membuat pengurangan pegawai, tentu yang umurnya tua-tua yang dipotong duluan, ya, yang gaptep, yang jadul, yang muda-muda, anak-anak zaman muda lebih produktif. Nah, dikasih pesangon pensiun dini gitu kan. Tapi terus ngapain gitu ya? Selama ini kan kerja di bank gitu ya. Kalau selama ini kayak saya kerja di trading ya, jadi marketing. Begitu keluar kan gampang. Kalau sebelumnya itu orang marketing, orang sales itu keluar buka usaha itu paling gampang, dia pegang pasarnya gitu kan. Kalau sebelumnya pegawai profesional gitu kan, memang bisa kebingungan juga. Nah, ini dialami oleh sepupu saya yang manajer bank. Akhirnya jualan sambel. Istrinya bisa bikin sambel. Lalu suaminya ngapain? Yang nganter sambel lah. Jadi si manajer bank ini nganter sambel gitu. Singkat cerita, dia punya tetangga. Kena PHK juga, tapi dia supervisor. Dan istrinya marah-marah terus sama suaminya si supervisor itu. Karena cari kerjaan tuh pilih-pilih gitu. Kenapa? Merasa dia seorang supervisor, masuk kerja begini, masuk kerja begitu. Singkat cerita si ibu ini, tetangga ini pesan sambel gitu ya. Diantar sama Pak mantan manajer bank gitu ya. Namanya kalau mantan itu sudah enggak, ya manajer kan dulu, direktur kan dulu, sekarang kan PHK, jadi udah yang dulu nggak usah dibawa. Gitu ya. Alkitab berkata, yang lama berlalu, yang baru datang, yang lama nggak berlalu, yang baru nggak datang. Gitu. Jadi lupakan nama-namanya mantan manajer, mantan direktur, udah si mantan jangan diingat-ingat, termasuk mantan pacar gitu kan. Nah,
Akhirnya tetangga yang pesen sambal itu diantar sama si mantan manajer bank ini, ya. Sampai ibunya yang pesen sambal ini bilang gini, wih, bapak yang nganter, saya malu nih beli 1 bungkus, minta lagi dah gitu. Lalu pak manajer banknya ini yang nganter sambal ngirim lagi gitu kan. Nah waktu ngirim yang kedua ini ibunya sengaja panggil suaminya, pak sini pak gitu ya. Kenapa? Tuh aku pesen sambal diantar sama pak manajer bank. Maksud saya ya kamu sendiri jangan pilih-pilih loh gitu ya. Walaupun jadi memang kerja itu bisa apa saja, jangan pilih-pilih dari skala rumah tangga. Nah, biasanya nih ini manajer walaupun manajer bank, tapi kan udah angkatan jadul. Udah sebenarnya sebentar lagi juga pensiun, tapi dipensiunkan dini gitu. Walaupun di bank kerja gitu ya, nggak ngerti lah namanya Instagram, marketing online itu gimana gitu. Tahu nggak? Cucunya, ini bukan anak nih, cucunya itu umurnya baru 10 apa 11 tahun. Itu yang bikin labelnya, bikin akun Instagramnya. Jadi sekarang ini di mana bapak-bapak ini kadang-kadang perlu anak itu kayaknya bodoh gitu ya. Enggak loh. Anak itu diam-diam pinter loh. Jadi ini zaman di mana hati Bapak kembali kepada anak-anak, kepada Bapak. Mungkin Bapak Ibu harus ngajak anak meeting gitu ya. Bicara yang mungkin Bapak Ibu, ini anak ajak ngomong gini ngerti nggak ya? Jangan kaget loh, mereka ahli loh ternyata. Jadi ini kalau saya mau cerita ini, cucunya ini malah Wong SD aja belum lulus loh saudara. Itu yang nangani marketing sambel. Bikin labelnya, bikin video klipnya, diedit-edit, disambung-sambung. Itu jalan saudara. Jadi Bapak Ibu menurut saya kalau Bapak Ibu misalnya umurnya udah 50 tahun ke atas gitu ya dan jadul kayak gagap-gagap ini mau usaha apa gitu. Kalau nggak tanya anak, tanya cucu loh malah kadang. Ini anak zaman sekarang ini umur 10 tahun, 11 tahun kayaknya itu nggak ngerti, kayaknya loh. Tapi ternyata loh anak-anak zaman sekarang ini ngerti loh malah ya yang namanya bukan hanya ngepost di Instagram, tapi gimana memarketingkan dan menggunakan koneksi Google AdSense-nya supaya promonya spesifik. Ini ngerti anak-anak zaman sekarang itu, anak-anak SMP aja udah pinter-pinter begituan. Jadi menurut saya terbaik adalah mau bisnis apa itu dirapatkan keluarga. Karena keluarga itu waktu rukun sepakat, firman Tuhan Mazmur 123 berkata, alangkah baik dan indahnya. Belum lagi nanti potensi-potensi muncul. Ya, termasuk seperti anak 11 tahun ternyata jago Instagram, akun aja selama ini dibuatin, tapi begitu dibuatin dia udah ternyata mereka tuh punya keahlian jempol gitu kan, nyoba-nyoba ngerti aja deh, nggak tahu belajar di mana gitu. Bapak aja mungkin ikut webinar marketing online 2-3 sesi nggak ngerti-ngerti gitu. Itu anak zaman sekarang, jadi itu boleh dicoba ya. Ya, silakan lanjutkan lagi. Ya, terima kasih untuk pertanyaan berikutnya dari Pak Amius dari Bali. Ya, kami berjualan di desa dari bahan lokal, misal kacang-kacangan dan kelapa dan lain-lain tanpa modal. Jadi hasil penjualannya kita belanja lagi sehingga yang kami gunakan untuk kebutuhan itu sehari-hari. Jadi pertanyaan saya, bagaimanakah caranya untuk meningkatkan usaha di desa seperti kami ini? Demikian, Pak. Ya, era pandemi ini, era COVID ini membuat semuanya mau tidak mau harus online. Tapi juga usaha di desa. Ya, pandemi ini juga sebenarnya ada positifnya sehingga semua orang bisa menjadi dikenal. Zaman dulu kan buka restoran harus di jalan utama dan sewa jalan utama harganya bisa 2, 3, 4, 5 kali lipat daripada ruko yang di belakang gitu ya. Sekarang nggak perlu yang di utama gitu karena yang paling penting ada window-nya, ada tokonya itu adalah sosial media. Jadi menurut saya nggak masalah di desa gitu ya. Bali dan pasar di desa kampung begitu ya, selama ada Instagramnya, Facebooknya yang dikelola dengan baik. Nanti orang apalagi sekarang kalau dulu masih orang masih perlu datang kan, walaupun bukan kadang-kadang juga menarik ya, begitu Instagramnya bagus, orang punya warung atau kafe di pojokan di pinggir kota aja didatengin begitu. Nah apalagi sekarang orang nggak bisa datang, tapi itu kesempatan justru orang membeli lewat online, dikirim. Jadi mau nggak mau hari-hari ini memang masuk ke situ dan itulah caranya.
Tapi hari-hari ini juga terjadi kan orang yang misalnya di Jakarta atau Bali dan pasar pinggirnya. Sekarang Jakarta pinggirnya. Tapi karena dia orang kan sekarang nggak lihat adanya di mana itu tokonya, produsernya. Ya, orang beli aja karena maka menurut saya ya sekarang ini mesti lewat online supaya paling enggak kalau sekarang ini di desa dekat Denpasar, orang-orang Denpasar karena memang pasarnya kan orang-orang kota karena mereka punya duit. Ya, lalu mereka pengen mencoba ya kacang-kacangan, tapi kacangannya juga kalau kan pertama produknya sendiri mulai di gini. Kalau yang dicari itu pembeli langsung, berarti kacangnya dibikin kacang keripik, kacang madu, kacang mete, kacang digoreng yang tanpa minyak, yang sehat. Tapi itu produk akhir untuk dimakan, gitu kan? Tujuannya customer langsung. Atau yang lain juga dijual sebagai bahan baku kan. Jadi misalnya ada orang lain yang membuat kacang goreng atau restoran beli bahan bakunya. Udah dua-duanya aja digarap. Jadi jual bahan baku kacang dan jual produk akhir kacang. Sekali lagi, segala sesuatu mulai dengan kecil-kecilan. Ya, kacang jenis ini ada, kecil-kecilan gitu ya, supaya kalau nyetok banyak-banyak, ntar tengek, begitu beli, kapok, nggak enak, tengek, nyebar kemana-mana. Jadi segala sesuatu mulai dengan kecil-kecilan, tapi cara hari-hari ini, ya mau nggak mau lagi, yang jangankan yang di desa, yang di kota aja kalau nggak punya online yang mati. Jadi mau nggak mau memang dengan menjual online dan masukin platform online. Jadi bisa dijual sendiri, ya punya akun, atau dimasukkan lewat platformnya orang lain. Kan kita sekarang bisa, karena ada aneka macam platform kan, Tokoku, beli-beli, jual-beli, Bukalapak segala macam, masuk di situ. Dan orang kan sekarang mencari nanti bahkan yang tidak dimarketingkan terlalu besar pun, karena orang mencari yang unik-unik. Maka harus bikin produknya yang unik. Kacangnya ini tadi semua dicari sih. Kayak kopi. Ada orang yang jual kopi, tapi kopinya masih kopi biji, gitu kan. Berarti yang beli siapa? Yang beli mereka yang punya kafe mesin sangrai, mesin giling, gitu ya. Atau memang dua, antara kopinya masih biji dan yang sudah bubuknya, ya kemas aja dua macam, gitu ya. Tapi menurut saya kalau sekarang ini dari segi usaha ya, selain doa gitu ya, ya pelipat gandaan itu yang paling memungkinkan lewat online. Dan ini pelipat gandaannya bisa sekali, 2 kali, 10 kali, bisa 100 kali lipat, bisa booming, bisa enggak gitu. Tapi minimal tidak akan rugi. Kalau misalnya pelipat gandaannya dari UMKM, udah modal kecil, buka showroom di airport, ya kagak ada yang beli, showroomnya sewanya mahal, kecuali sama pemerintah dikasih gratis. Tapi kalau gratis, namanya gratis. Ya, saya juga tempat sepi. Tempatnya gratis, pegawainya 1 orang, gaji pegawainya kakak cukup gitu ya. Maka udah lupakan lagi yang namanya tempat-tempat buka showroom, buka toko gitu. Ini COVID ini memang membuat digitalisasi dipaksakan. Yang segera masuk, segera dapat pasar. Yang menyusul butuh usaha yang lebih besar, usaha lebih kreatif, lebih terkenal, lebih unik gitu ya. Tapi menurut saya nggak ada pilihan lain ya, dan mestinya tidak akan terlambat. Kenapa? Dunia ini berputarnya masih lama. Kalau sekarang kita berpikir udah telat nggak ya? Lah nanti anak kita yang akan lahir usahanya telat nggak? Jangan berpikir telat apa enggak. Ini ada anak-anak yang sekarang baru lahir, nanti usahanya gimana? Gitu. Masih bukanya aja masih 20 tahun lagi. Jadi setiap zaman itu ada masa-masa di mana yang tua-tua bangkrut, yang tua mati, perusahaan yang lama tutup. Itulah yang sekarang ini yang baru-baru masuk. Tapi orang baru mesti dengan cara baru. Inilah cara saat di mana menurut saya orang tua butuh anaknya. Ya, sekali lagi hari-hari ini orang tua butuh anaknya. Jadi kalau bapak ibunya punya anak yang udah SMP ke atas, bersyukur deh. Kalau SD mungkin belum tahu ya. SD aja kalau 5-6 SD udah bisa. Nah, ajari mama buka toko dong gitu. Saya ini baru aja ditanya orang. Orangnya juga sebenarnya cukup modern sih, karena dia juga Instagram tak lihat followernya 30 ribuan gitu ya. Nanya-nanya lukisan saya, punya showroom nggak gitu. Zaman gini nanya showroom atau galeri. Depan rumah saya ini seorang yang punya galeri di Jakarta Pusat gitu. Sepinya minta ampun. Ya, sebulan laku saya 1-2 biji. Mendingan saya punya Instagram laku 1 seminggu. Jadi saya ngapain berpikir, ini saya untuk contoh aja. Saya mulai, sekarang kan nekuninya lukisan. Ya pertama lewat Instagram saya. Dulu seminggu laku 1. Sekarang udah mulai turun agak sepi.
ya saya mulai aktif. Saya masuk grup, misalnya Facebook dulu gitu ya, nanti baru WA grup. Tapi kalau yang paling gampang kan dari WA Facebook. Kalau Instagram belum. Tapi nanti makin lama pasti mencari. Saya mulai masuk di Facebook grup ya untuk pelukis. Ya, cari grup pelukis, painting, karya seni Indonesia, lelang lukisan. Ternyata banyak banget. Jadi karena saya jadi pelukis baru setahun ini gitu kan. Sebelumnya kan dagang, bisnis, nggak sempet ya, hobi aja. Tapi kan tak niatin gitu ya. Ya ketemu juga loh. Begitu ketemu, masuk komunitas, tambah semangat, dapat juga pembeli. Jadi ada aja ya. Nah, anak-anak remaja lebih ngerti ya komunitasnya, Facebooknya, Instagramnya. Itulah memang cara hari ini semuanya online. Platform ini itu gitu ya, Tokoku, dan segala macam loh. Anak muda lebih ngerti, terutama beda produk, beda platform. Tapi menurut saya ya masukin aja semuanya. Ya itu justru ini sih kesempatan. Era sekarang ini kesempatan. Yang nggak punya toko, tempatnya mojok, tinggalnya di luar kota, menjadi terkenal lewat dunia maya. Kesempatan yang tidak ada 10-20 tahun yang lalu. Ya, sekarang menjadi ada. Jadi sekarang ini sebenarnya era di mana pelipat gandaan bisa terjadi. Mulai dengan yang ada, punya kacang, jual kacang. Udah tinggal mulai berkreasi dengan nanti jenis produknya. Ya, silakan lanjutkan. Ya, kalau dari segi waktunya sih sudah habis jam 12, tapi mungkin bisa dipilih beberapa pertanyaan yang penting-penting yang bisa dijawab, nanti selebihnya bisa sambung acara berikutnya. Atau sebentar. Saya baca sendiri aja ya, beberapa pertanyaan saya yang kayaknya Pak, bolehkah pendeta memiliki kerja sampingan? Ya, oke, boleh-boleh saja ya. Tapi tergantung organisasi gereja ya. Kalau di GBI mah banyak banget. Dr. Yanto punya rumah sakit, gitu ya. Nah, tapi kalau GPDI kayak setahu saya nggak boleh. Jadi itu tergantung organisasi gerejanya. Kalau di Alkitab ya Paulus seorang tent maker. Jadi kalau di organisasi gereja tertentu, pendeta boleh punya bisnis, atau dibalik, orang yang punya bisnis melayani, jadi dia akan akhirnya khotbah, habis itu ikut ujian PDP, jadi PDP, naik 2 tahun lagi jadi PDM, gitu. Jadi akhirnya dia bukan pendeta yang bisnis yang di pendeta, gitu. Atau pendeta tapi dia punya ternak, gitu ya, punya kambing, punya toko, ya nggak. Kalau di organisasi kami nggak masalah, ya. Tapi kalau di organisasinya melarang, ya orang kan harus ikut di mana berorganisasi. Ya. Pak Jarod, bagaimana menurut Bapak kalau gembala terjun berbisnis? Oke, itu tadi udah dijawab ya sekaligus. Shalom Pak, kita nabung di asuransi dan kita jadi agen untuk merekrut nasabah baru. Kira-kira trik atau kiat apa yang bisa dipakai untuk meyakinkan calon nasabah baru untuk berinvestasi, apalagi dengan situasi kondisi yang saat ini selain menabung untuk jangka panjang, tentu dengan asuransi bisa jadi sumber penghasilan ketika ada nasabah yang menabung. Ya, sebenarnya kalau di asuransi menurut saya saran dari seniornya lebih tepat ya, karena lebih memahami. Kalau saya ini terus terang di asuransi saya punya kartu. Dompet saya di sana ya. Saya punya kartu sebagai agen asuransi. Jadi saya waktu bangkrut kepikir juga nih, wah punya teman kan banyak, punya jaringan kan luas, jadi agen asuransi cocok nih gitu. Saya ikut ujian, dapat kartu. Nah, mulai dibimbing sama senior saya. Pak, mulai bikin list, udah bikin list, bikin appointment. Oke, langsung mulai menawarkan gitu ya. Oke, singkat cerita 3 bulan kemudian saya mengundurkan diri. Kenapa? Saya nggak bisa jualan asuransi. Karena begitu udah ngobrol, udah segala macam, ditanya sama calon kliennya. Kalau Bapak pakai? Enggak. Saya hamba Tuhan, jadi nggak bisa bohong. Karena nggak pakai, maksudnya bilang, oh ya saya juga pakai gitu ya. Kalau saya bisa bilang begitu, mungkin jadi beli tuh orang. Nah saya kan karena jadi hamba Tuhan itu jujur banget gitu ya. Tahun 2009 rumah saya kebakaran, habis ludes terbakar, roboh, bruk. Kami sekeluarga lagi di Denpasar di luar kota. Sampai sekarang rumah saya juga nggak ada asuransi. Jadi saya punya rumah, punya sport club, punya sekolahan 2 tempat, ya nggak ada yang diasuransi.
badan saya nggak ada asuransi kesehatan gitu. Jadi, tapi jangan diikuti ya, ini nggak bagus sebenarnya gitu ya. Secara teologi sebenarnya tidak apa-apa gitu ya. Cuma saya terlalu radikal. Bapak saya hanya mengandalkan Tuhannya terlalu 100%. Gitu. Jadi itu membuat saya tidak asuransi. Lalu saya jualan gitu kan, makanya nggak laku-laku. Tapi saudara boleh ya, saudara boleh asuransi dan saudara boleh menjual asuransi. Tapi tentu saya tidak bisa menasehati bagaimana jual asuransi karena saya sendiri nggak bisa jualan gitu ya. Karena begitu pada ujungnya udah mau klimaks gitu. Kalau Bapak udah pakai yang mana? Belum. Loh kenapa gitu? Akhirnya dicerita soal iman gitu ya. Kalau gitu juga mengikuti iman Pak Jarod nggak usah gitu ya. Nggak jadi. Jadi kalau soal asuransi ini mungkin satu bidang ini yang saya nggak bisa nasihati saudara. Saya gagal di sini gitu karena begitu ditanya kenapa nggak pakai, ya saya ngomong apa adanya gitu ya Bapak gitu. Akhirnya begitu. Jadi kalau soal asuransi nanti tanya tanya upline-nya aja biar dijawab dengan bagus ya. Kalau saya jawab nanti malah ujung-ujungnya Anda mengundurkan diri lagi. Ya, oke. Jadi kayaknya dari segi waktu gimana Pak Filipus? Mau dilanjutkan? Ya mungkin ya karena waktu sudah sampai ya Pak ya. Ya. Jadi kita sekali lagi terima kasih kepada Pak Jarod yang sudah meluangkan waktunya. Bapak, Ibu, Saudara, kita mungkin masih akan adakan follow up karena ada beberapa permohonan dari peserta untuk adakan follow up. Ya, jadi supaya kita tidak hilang komunikasi, bagi Bapak Ibu Saudara yang bersedia, silakan masuk di dalam grup laboratorium bisnis, ya nanti kita undang untuk follow up-nya dan juga mungkin diskusi, pelatihan-pelatihan lanjutan dan lain sebagainya. Sekali lagi untuk menjadi anggota tidak perlu ada biaya, ya silakan ini untuk kita saling berbagi satu dengan yang lainnya. Bisa di nomor saya 0858